Padang gandum keemasan, langit yang begitu hangat. Disinilah semuanya bermula, sebuah kenangan indah dari masa lalu. Sang ayah menatap putri kecilnya yang berambut pirang, Grace. Dia bertanya, masih ingatkah gadis itu dengan sumpah suci mendiang Duke Taylor? Gadis kecil itu mengangguk mantap. Tentu saja dia ingat. Sumpahnya sederhana. Tidak boleh ada satu orang pun yang mati kelaparan di wilayah Taylor. Senyum bangga mengembang di wajah sang ayah. Dia memeluk putrinya erat-erat jawaban yang sangat sempurna. Disinilah momen emosionalnya. Dia berbisik bahwa, kelak, tanah ini akan menjadi miliknya. Tapi ingat, kekuasaan atas padang gandum seluas ini datang dengan tanggung jawab super berat. Dia harus selalu siap melindungi tanah warisan leluhurnya ini. Apapun yang terjadi. Dan yang paling penting, merawat rakyat yang telah menggantungkan nyawa mereka di tangan keluarga ini. Paham kan? Tanya sang ayah. Grace kecil menjawab dengan antusias dari pelukannya, dia berjanji akan melindungi tanah Taylor. Tapi tunggu, kenangan hangat itu tiba-tiba hancur. Ladang yang terbakar habis, konspirasi busuk, dan desa-desa yang hancur lebur tanpa sisa. Benar-benar mimpi buruk, kembali ke masa kini. Grace, yang sekarang sudah tumbuh menjadi wanita dewasa, berdiri mematung di balik jendela. Matanya menatap cakrawala dengan cemas. Beban hidup yang sangat berat jelas tergambar di wajahnya. Sambil menghela napas, dia menutup tirai. Langkah kakinya terasa lelah menyusuri lorong istana yang gelap, menuju ruang kerjanya. Dan coba tebak, dokumen penting menggunung di sana, bukti betapa gilanya tanggung jawab yang dia pikul. Begitu dia mulai memeriksa lautan kertas itu, keningnya langsung berkerut tajam. Pusing? Jelas. Tapi belum sempat dia bernapas. Konsentrasinya buyar. Seorang pelayan menerobos masuk dengan wajah pucat pasi. Nona. Panggilnya panik. Grace, selalu elegan. Dia berdiri dengan sangat tenang, menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana. Pelayan itu hampir menangis. Ada masalah besar. Count Saxon yang masih muda itu mencari gara-gara dan melecehkan pelayan bernama Jesse. Dan benar saja, pria berambut merah itu mabuk berat. Dia berteriak murka pada Jesse yang sudah gemetar berlutut di lantai. Pria brengsek ini membentaknya habis-habisan. Marah karena Jesse menolak duduk di sebelahnya. Apakah itu permintaan yang susah? Tentu saja menjijikkan. Kepala pelayan pun turun tangan, mencoba meredakan ketegangan. Dia memohon dengan sangat agar Count itu tenang dan melepaskan Jesse sebentar saja. Tapi apa yang terjadi? Pria itu malah semakin meledak. Bayur. Dia menyiramkan isi gelasnya tepat ke kepala sang kepala pelayan. Lalu dengan sombongnya berteriak, beraninya seorang bawahan rendahan bicara tanpa disuruh? Dia menegaskan bahwa orang-orang seperti mereka cuma punya satu tugas tunduk mutlak pada perintah majikan. Benar-benar sampah. Di detik itulah, pahlawan kita muncul. Grace berdiri di ambang pintu. Dengan tatapan sedingin es, dia menyuruh Count Saxon pergi karena sudah larut. Kepala pelayan dan Jesse nyaris menangis lega. Pria mabuk itu menoleh perlahan, awalnya mau marah siapa yang berani mengaturku. Tapi nyalinya ciut saat sadar kalau itu adalah Grace Taylor. Namun kelicikan kembali muncul di matanya. Dengan suara rendah yang meremehkan, dia bergumam apa wanita ini benar-benar sepadan dengan harga yang dibayarnya. Wah, dia memancing keributan. Dia menyambut Grace dengan sindiran tajam. Oh, tunanganku yang legendaris akhirnya keluar dari persembunyian, ejeknya. Waktunya sungguh luar biasa pas. Pria ini masih mencoba membenarkan kelakuan sampahnya. Alasannya, pelayan Grace tidak tahu diuntung, jadi dia sedang memberi mereka pelajaran. Dan kalimat provokatif ini pun keluar. Kesalahan bawahan adalah tanggung jawab majikannya. Lalu bagian gilanya, dia menyuruh Grace menuangkan minuman untuknya sebagai bentuk permintaan maaf. Kalau dia lakukan itu, kesalahan pelayannya akan dimaafkan. Sialan banget kan? Grace tidak terpancing. Dia memanggil kepala pelayan dan Jesse dengan lembut, mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengurus pria ini. Dia menyuruh mereka pergi. Tentu saja mereka ragu, menatap nona mereka dengan penuh khawatir, tapi akhirnya mereka patuh. Begitu hanya tinggal mereka berdua. Pria itu mendekat. Dia mulai melantur dengan penuh teka-teki mengatakan bahwa bahkan keluarga Taylor pun punya saatnya harus membayar hutang. Count Saxon terus mengejek. Dia bilang pertunangan antara keluarga besarnya dan keluarga Taylor ini sama sekali tidak masuk akal baginya. Keluarga Taylor, yang dulunya memiliki hamparan gandum keemasan itu, dulunya adalah pondasi terkuat kekaisaran. Melihat semuanya dihina seperti ini, hati Grace terasa diiris. Ayah dan ibunya pasti sangat sedih. Grace merasa hancur. Bagaimana kalau dia disalahkan?
Bagaimana kalau mereka bertanya apa yang sudah kau perbuat sampai Taylor bisa jatuh seburuk ini? Tiba-tiba kenangan pahit itu muncul lagi. Momen saat kerabatnya sendiri merampas semuanya, mengumumkan bahwa merekalah penguasa baru. Dan tempat ini bukan lagi rumah Grace. Juk bajingan yang baru itu dengan pongahnya mendeklarasikan bahwa aturan wilayah ini kini murni ada di tangannya. Dia memaksa semua dokumen warisan diserahkan dan dicap tanpa boleh ada penolakan. Di dalam hatinya, Grace menjerit. Selama ini dia bertahan, menahan napas. Bahkan ketika segala miliknya dirampas berkali-kali, dia memilih diam. Tapi kali ini, ingatannya kembali pada janji sucinya di hadapan sang ayah. Dia harus melindungi Taylor. Kembali ke kenyataan, Grace menatap tajam ke arah Count Saxon, lalu membalas telak bahwa hanya pria sepertinya lah yang butuh uang itu. Sang Count terkejut setengah mati. Apa katamu? Bukannya takut? Grace malah tersenyum sinis. Dia mengingatkan pria itu bahwa, oh tentu, dia memang keponakan ratu. Tapi melihat kelakuan memalukannya, dia jadi penasaran kebusukan apalagi yang disembunyikan pria ini. Skakmat, Grace akhirnya sadar. Benar-benar aneh kalau keluarga sang Count menolak uang mahar, dan malah rela melunasi hutang raksasa keluarga Taylor. Fakta inilah yang membuat semuanya masuk akal baginya sekarang. Sang Count panik. Dia mulai terhuyung mundur, gelagapan, dan berteriak menuduh Grace sudah gila. Pria itu lalu membanting botol anggur ke lantai. Tapi Grace dengan santai membalas, orang gila yang sebenarnya adalah Count yang menggoda pelayan di tanah istrinya sendiri, tepat sehari sebelum pernikahan. Merasa terhina, Count menyuruhnya tutup mulut dan mengangkat tangannya untuk menampar Grace. Tapi konyolnya, dia malah tersandung botol yang baru saja dia lempar, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh tersungkur ke lantai. Setelah itu, dengan tenang Grace berdiri memegang sebotol anggur. Dia menatap orang tuanya dan berkata bahwa masih ada satu hal lagi yang ingin dia sampaikan. Count Saxon gemetar ketakutan dan terbata-bata. Apa maumu? Dia panik. Takut setengah mati wanita itu akan menghajarnya pakai botol itu. Sementara itu, Grace sudah siap menjalankan rencananya. Selama ini dia menahan napas, mengasah pedangnya dalam diam, menunggu momen yang tepat. Dan sekarang, Grace mengumumkan bahwa waktunya telah tiba untuk menghunus pedang itu. Dia memperingatkan si Count gigit lidahmu dan kau bisa mati. Grace menyuruhnya merapatkan gigi. Lalu bam! Dia mendaratkan pukulan telak ke wajah pria itu menggunakan botol tersebut. Di sisi lain, dua pria berkuda tiba di depan kediaman keluarga Taylor. Pria pertama bertanya apa sebenarnya isi undangan itu, sampai temannya buru-buru datang dari tembok kematian. Pria kedua membalas. Dia cuma penasaran apakah undangan itu nyata atau sekadar omong kosong belaka. Pria misterius lainnya itu kembali membaca isi undangan yang ditujukan untuk Duke Richmond. Undangan itu memintanya hadir di pernikahan dengan janji bahwa sang pengantin akan menjadi pedang paling tajam untuk melindungi rahasia sang Duke. Di akhir surat, pengirimnya menuliskan nama Grace Taylor. Kembali ke momen Count tersungkur di lantai, Grace berdiri menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin dan tenang. Sambil menatap pria tak berdaya di hadapannya, Grace merenungkan situasi ini. Kenyataannya, menghadapi dunia nyata ternyata jauh lebih brutal dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Di tempat lain, seorang gadis muda bernama Rosette Taylor memamerkan gaunnya yang super mewah. Dia sibuk menanyakan pendapat ibunya dan Nyonya Cornwall soal penampilannya hari ini. Nyonya Cornwall, kepala pelayan wanita paling senior di kediaman Taylor, langsung memuji kecantikan putrinya. Sementara itu sang ibu, Baroness Emma Ronan, berkomentar bahwa Rosette sudah tampil memukau dan tidak perlu terlalu berlebihan berdandan. Rosette lalu berdalih, dia cuma ingin tampil total untuk mengucapkan selamat di pernikahan Grace. Tapi pikiran busuknya mengatakan yang sebenarnya dia sangat kegirangan, karena ucapan selamat itu sebenarnya adalah perayaan atas terjualnya Grace ke keluarga Saxon seperti barang murahan. Dengan senyum puas, Emma Ronan menegaskan bahwa berkat pernikahan Grace dengan Jack Saxon ini, mereka akhirnya benar-benar bebas dari tumpukan hutang keluarga pria itu. Emma menyebut hari ini sebagai momen yang sangat membahagiakan. Dia berharap pewaris sah keluarga Taylor itu lenyap besok, lalu mereka dengan angkuh menyatakan bahwa gelar itu akan sepenuhnya jadi milik mereka. Kembali ke hari pernikahan, Grace duduk tenang, masih sibuk memeriksa dokumen penting meski ini adalah hari bahagianya. Salah satu pelayannya memberitahu bahwa sudah waktunya memakai tudung pengantin, dan Grace mengangguk pelan. Pelayan itu berkomentar, sungguh tidak biasa melihat seorang pengantin wanita tetap bekerja keras hingga detik-detik terakhir. Namun Grace membalas dengan santai. Menyelesaikan semua hal yang dia bisa sampai akhir, bakal membuat hidup mereka jauh lebih mudah nantinya. Pelayan itu menatap majikannya dengan tatapan cemas dan bertanya apakah dia baik-baik saja.
lalu tiba-tiba mengumumkan kedatangan Sang Duchess bersama Nyonya Rosette ke ruangan itu. Grace menyambut mereka. Sang Duchess langsung bersuara, menyatakan dia sengaja datang untuk memberi beberapa nasihat sebelum upacara. Mengingat dialah yang membesarkan gadis itu. Duchess itu berbisik tajam di telinga Grace. Dia memberi peringatan keras jangan bertingkah bodoh dan mempermalukan nama baik keluarga Taylor mereka. Dia bahkan memaksa Grace untuk menelan penderitaan apapun, meski nanti suaminya membawa pulang anak haram atau bahkan menyiksanya tanpa ampun. Dia menekankan agar Grace tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan mereka, lalu mengingatkan soal kemampuannya untuk bertahan hidup selama ini. Pidato dinginnya ditutup dengan nasihat kejam hiduplah dengan baik, apapun yang terjadi. Sambil tersenyum tenang, Grace membalas bahwa dia akan mempertimbangkan kata-kata itu. Saat pergi, Rosette bergumam dengan nada penuh kemarahan, berharap Grace akan menjalani sisa hidupnya tersenyum layaknya orang bodoh dan dilarang keras kembali sebagai keluarga Taylor. Bahkan setelah dia mati sekalipun, dua wanita kejam itu pergi, merasa yakin bahwa kediaman ini sekarang telah menjadi milik mereka sepenuhnya, meninggalkan Grace berdiri diam bersama para pelayannya. Akhirnya, Grace memutuskan inilah waktunya untuk melangkah pergi. Sementara itu, raut kekhawatiran yang sangat mendalam tergambar jelas di wajah para pelayan setianya. Di dalam hati, Grace meyakinkan dirinya sendiri ini semua baru saja dimulai. Dia sama sekali tidak boleh membiarkan perasaannya hancur saat ini juga. Satu-satunya waktu dia diizinkan menangis adalah nanti. Dan itulah satu-satunya hak yang tersisa baginya. Dengan senyum tulus, Grace berterima kasih kepada pelayannya atas segalanya hingga detik ini. Inilah saatnya dia kembali sebagai pewaris Taylor yang sesungguhnya. Sementara itu di dalam gereja, sang pengantin pria, Jack Saxon, berdiri dengan memar biru pekat di wajahnya. Pemandangan ini jelas membuat para tamu terkejut setengah mati, memicu bisik-bisik soal penyebab luka tersebut. Rosette langsung berbisik pada ibunya. Rumor bahwa pria itu adalah sosok yang sangat kasar tampaknya benar adanya, dan dia mengejek bahwa Grace pantas mendapatkan suami seperti itu. Di sisi lain, amarah terlihat sangat jelas pada orang tua Count saat melihat wajah babak belur putra mereka. Si Count sendiri merasa sangat stres dan kebingungan. Dia benar-benar tidak bisa mengingat apa yang terjadi semalam, dan yang dia rasakan sekarang hanyalah sakit kepala yang luar biasa berdenyut. Tiba-tiba, pandangannya terangkat, dan di sanalah Grace berjalan anggun menyusuri lorong altar. Sumpah, dia cantik banget pakai gaun pengantin putih itu. Tapi mirisnya, ada tamu yang sadar kalau wajahnya mirip banget sama mendiang Duke dan Duchess sebelumnya dan mikir. Betapa menyedihkannya nasib gadis ini sekarang. Si mempelai pria langsung terpesona total. Waktu Grace berdiri di depannya, matanya sampai nggak bisa bohong lihat bidadari turun dari langit. Nah, di bangku penonton, ada dua orang yang merhatiin lekat-lekat. Salah satunya, Duke Walter Richmond. Mereka sadar betul kalau si pengantin pria benar-benar nggak bisa kedip lihat calon istrinya. Teman si Duke sampai bercanda bilang tuh cowok bakal ngiler sebentar lagi. Duke langsung nyuruh dia jaga mulut. Gila sih, pesona Grace ini bahkan Uskup Agung aja sampai kagum, sementara si mempelai pria masih aja bengong. Tapi di sisi lain, Duke Richmond malah teringat sama surat rahasia yang dia terima dari Grace. Isinya benar-benar berani. Grace nawarin bakal ngasih pedang paling tajam buat ngelindungin rahasia si Duke dengan satu syarat. Dia harus datang ke acara pernikahannya ini. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Grace Taylor itu, dia janji kalau senjata ini bakal jadi kunci utama buat rencana perburuan besar Sang Duke. Sang Duke cuma bisa mikir keras. Gimana bisa cewek yang kelihatan rapuh dan lembut ini ngirim surat seberani itu? Rencana gila apa yang sebenarnya lagi dia susun? Upacara dimulai. Uskup nanya ke Jack Saxon, apakah dia bersumpah di hadapan Tuhan buat nerima Grace Taylor jadi istrinya dan mencintainya seumur hidup? Dengan memar yang masih kelihatan di wajahnya, Jack malah senyum licik. Pede banget dia bilang iya, mengesahkan sumpahnya. Sekarang giliran Grace. Uskup nanya pertanyaan yang sama. Apa dia bersedia nerima cowok ini jadi suaminya seumur hidup? Tepat di detik itu, waktu seolah berhenti. Grace teringat omongan pedas Rosette yang nyuruh dia buat hidup sambil terus senyum layaknya orang bodoh. Nggak cuma itu, dia juga tiba-tiba teringat pesan lama dari sang guru. Beliau pernah bilang kalau Grace punya senjata yang luar biasa. Dan kalau mau berburu mangsa yang lebih besar, dia nggak boleh kelihatan lebih kuat dari lawannya. Sang guru juga nekenin satu hal penting. Sembunyikan semua rencanamu di balik senyuman manis, dan simpan aura membunuhmu rapat-rapat. Terus, pas lawan sudah lengah total, disitulah momen paling sempurna buat ngasih pukulan telak. Kembali ke masa sekarang, dengan senyum super pede, Grace dengan lantang bilang tidak, boom. Dia ngaku kalau ada cowok lain yang dia cintai.
Dan sumpah, dia bahkan gak sudi mencintai sehelai rambut pun dari Jack Saxon. Satu gereja langsung syok berat. Dan kalian tahu siapa cowok itu? Ya, dia nyebut nama Duke Walter Richmond. Pria yang lagi berdiri di antara para tamu dengan senyum tipis. Kekacauan langsung pecah. Ayah Rosette lari kocar-kacir ngejar ayah Jack Saxon. Minta waktu sebentar buat nyari solusi atas bencana yang baru aja dibikin Grace. Ibu Jack Saxon? Wah, dia ngamuk besar. Dia teriak keras kalau pernikahan ini batal. Ngatain gimana bisa mereka ngasih wanita rendahan buat anaknya. Parahnya lagi, pemutihan utang keluarga Grace langsung ditarik detik itu juga. Dia lalu nyuruh anaknya pergi dari situ. Duke dan Duchess Taylor yang baru jelas panik nggak karuan. Mereka berusaha nahan keluarga Saxon. Sampai si Duke teriak-teriak nyuruh penjaga ngeblokir kereta kuda mereka. Habis itu, dia noleh ke Grace dengan wajah merah padam. Sambil neriakin namanya keras-keras. Dia membentak mau pergi kemana gadis itu. Ancamannya nggak main-main. Kalau Grace nggak balik dan sujud minta maaf saat itu juga, dia bakal ditendang dari keluarga Taylor selamanya. Tapi Grace? Cewek ini emang beda. Dia cuma balik badan dengan santai dan jalan lurus ke arah Duke Richmond. Sang Duke terus merhatiin langkahnya dengan senyum tenang. Grace jalan ngelewatin Duke gitu aja. Terus melangkah keluar dari gereja dengan sangat elegan. Ninggalin semua kekacauan gila di belakangnya. Melihat itu, Sang Duke juga mutusin buat cabut. Temannya buru-buru nyamperin dia. Ngasih tahu kalau Duke Taylor lagi bikin drama memalukan sampai rela buang badan ke depan kereta keluarga Saxon. Dia nanya, masa iya si Duke nggak mau nonton drama ini dulu? Tapi Duke Richmond jawab dengan santai kalau mereka harus pergi sekarang. Duke lalu ngejelasin ke temannya, Grace pernah bilang bakal ngasih dia sebuah pedang, dan sekarang waktunya buat ngambil senjata itu. Temannya makin bingung, hah, emang kita mau ke tukang pandai besi? Tapi di dalam hatinya, Sang Duke sudah paham 100%. Pedang tajam yang dimaksud Grace di undangan itu, nggak lain adalah dirinya sendiri. Gadis itu nyerahin dirinya sendiri buat jadi senjata Sang Duke, berjanji bakal ngelindungin semua rahasianya. Sambil jalan, Duke masih kepikiran. Sebenarnya seberapa banyak rahasia yang Grace Taylor tahu tentangnya? Nah, sementara Duke lagi mikir keras. Grace sudah jalan mantap menyusuri lorong batu yang gelap, meninggalkan masa lalunya yang hancur, dan melangkah berani menuju masa depan. Di sebuah tempat tersembunyi yang mirip menara batu tua, Grace yang masih pakai gaun pengantinnya bersandar santai. Tiba-tiba, muncul seorang wanita bergaun hitam bawa lampu lentera, jalan ngedeketin dia di lorong melingkar yang gelap. Wanita itu ternyata Lady Cornwall. Dia terus jalan maju bawa cahayanya, dan Grace pun manggil namanya dengan pelan. Lady Cornwall ngulurin tangan, menggenggam tangan Grace. Sebuah tanda dukungan mutlak. Dua wanita tangguh ini pun jalan bareng menembus lorong batu. Sampai di depan pintu kayu raksasa, Lady Cornwall ngasih kabar bagus. Semua persiapan sudah beres, persis seperti rencana gila mereka. Perempuan itu menunduk hormat. Waktu yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba. Grace membalas dengan tatapan setenang air, dan dari sini, kita ditarik mundur ke masa lalu. Tepatnya saat Grace masih kecil. Dia ngomong ke Lady Cornwall, kalau 13 tahun lamanya mereka nunggu momen gila ini. Grace kecil memohon bantuan. Tujuannya cuma satu, merebut kembali kediaman keluarga Taylor yang dirampas paksa dari tangannya. Lady Cornwall ngasih petunjuk penting. Target yang dia cari? Ada di lantai paling atas penginapan Maxwell, tepat di gang keempat. Nah, pas Grace lagi siap-siap pergi pakai jubah hitam misteriusnya, Lady Cornwall menenangkan dia. Tenang aja, pelayan setianya Jessie bakal ngikutin dari belakang buat ngasih dukungan. Pindah adegan. Grace lagi duduk di kereta kuda. Tatapannya kosong ke arah jendela, mengingat lagi kejadian gila di hari itu. Dia teringat sosok pria yang papasan dengannya di lorong gereja. Nggak ada obrolan sama sekali. Bisu. Tapi biarpun diam, dia langsung kenal siapa cowok itu. Auranya nggak main-main. Sampai-sampai lorong istana Taylor yang super mewah aja kerasa kayak pajangan doang di dekatnya. Dalam hati, dia langsung sadar. Iya, ini dia orangnya. Karakter utama yang wajib banget ada di rencana balas dendamnya. Sementara itu, Sang Duke dan pengawalnya akhirnya sampai di penginapan Maxwell. Pengawal Duke ini langsung sadar kalau tempat itu, yang paginya super ramai, tiba-tiba kosong melompong. Sepi banget sampai dia mikir, ini penginapan bangkrut atau gimana? Tapi si Duke cuma melihat tempat itu dengan tenang. Dia udah menebak dari awal, kalau Grace udah tahu dia bakal datang dan sengaja mengosongkan tempat ini. Duke naik ke kamarnya, dan pas mau buka pintu, dia berhenti sebentar. Terus dia mengetuk pintu, semacam ngasih kode kalau dia mau masuk. Begitu sadar cewek itu di dalam,
Dia buka pintunya. Dan lihat, Grace udah nunggu di sana pakai jubah hitam. Duduk manis, super elegan, dan percaya diri banget di pinggir jendela. Grace lalu berdiri. Dia mengeluarkan secarik kain hitam kecil dan ngasih benda misterius itu ke Duke. Adegan langsung potong lagi. Kereta kuda jalan sendirian di tengah jalanan sunyi. Gelap gulita. Merinding habis. Ingatan Grace kecil terputar lagi. Dia dengar ayahnya ngomongin tragedi kecelakaan maut yang katanya merenggut nyawa Duke dan Duchess Richmond, plus sang putra mahkota. Dia ingat banget obrolan itu. Ibunya sampai bertanya ragu-ragu. Apa benar yang meninggal itu sungguhan sang putra mahkota? Sang ayah langsung jawab, yang mulia pasti aman. Soalnya Duke Richmond udah menyiapkan rencana rahasia buat melindungi dia dari kekejaman permaisuri. Kesimpulannya, mayat yang ditemukan itu pasti tubuh Duke Richmond muda. Secara wajah mereka berdua itu mirip banget kayak pinang dibelah dua. Pasangan itu ngobrol sambil pakai baju pelayat. Benar-benar situasi yang tragis dan bikin nyesek. Terus Grace kecil kebangun di kereta. Suara lembut ibunya bertanya, apa dia udah bangun? Si kecil Grace langsung panik. Bertanya-tanya, apa ada yang salah? Ibunya tersenyum. Bilang kalau dia yang sengaja membangunkan. Tapi menyuruh Grace tidur lagi sebentar. Jalan ke aula pemakaman masih jauh banget, katanya. Tapi tiba-tiba, kereta mereka berhenti mendadak. Kacau. Ibunya, Luciana, langsung memeluk erat anaknya. Ayahnya, Arthur, nanya dengan panik apa mereka baik-baik saja. Luciana bilang dia aman. Terus nanya balik keadaan suaminya. Arthur meyakinkan kalau dia juga baik-baik aja. Arthur menyuruh istrinya tetap di dalam. Dia mau keluar sebentar buat mengecek ada gila apa di luar sana. Arthur turun dengan bingung. Kenapa keretanya berhenti? Firasatnya langsung bilang ini bahaya. Dia kaget setengah mati pas lihat ada orang di depannya. Dan ternyata, itu salah satu ksatria elit putra mahkota. Kondisi ksatria itu hancur parah, berdarah-darah. Dia terengah-engah menyuruh mereka buat kabur secepat mungkin. Arthur buru-buru menolong dan nanya kondisinya. Tapi ksatria itu malah ngasih peringatan ngeri. Musuh tak kasat mata lagi menuju ke sini. Lari, pokoknya pergi. Tiba-tiba, ksatria itu menaruh suatu benda misterius di tangan Arthur. Memohon dengan sangat buat dibawa pergi. Dia juga menambahkan rahasia besar yang mulia sekarang aman di bawah perlindungan Lady Besar Richmond. Arthur langsung balik ke Grace. Benda dari ksatria tadi dipindah ke tangan anaknya. Pesannya jelas bawa ini dan kabur balik ke Kastil Taylor sekarang juga. Grace menangis ketakutan menanyakan nasib ayah ibunya. Ibunya menenangkan, janji bakal langsung menyusul dari belakang. Jangan takut, katanya. Arthur lalu menoleh ke pria pengawal mereka. Menitipkan nyawa anak semata wayangnya. Sang pengawal cuma mengangguk tegas. Pengawal itu menarik Grace kecil pergi. Air mata Grace pecah. Deras banget pas lihat ayah dan ibunya perlahan menjauh dari pandangan. Di malam yang super gelap itu, Grace menjerit memanggil orang tuanya dalam hati. Hancur banget rasanya, karena dia sadar. Dia nggak bakal pernah lihat mereka lagi. Terus ingatan itu berubah jadi mimpi buruk. Api menyala di mana-mana, menghancurkan segalanya. Jeritan menggema, sementara Grace kecil cuma bisa berdiri membeku dalam baju pelayat. Sumpah, bagian ini tragis banget. Seorang wanita tua memeluk erat Grace kecil. Di luar sana, rumor gila sudah menyebar. Kereta kuda Duke dan Duchess Taylor hangus terbakar tanpa sisa. Para pengkhianat sialan itu mengaitkan nasib keluarga Taylor dengan kejatuhan Richmond dan putra mahkota. Dan jujur saja, Grace tidak akan pernah bisa melupakan mimpi buruk setelahnya, sebuah ingatan tentang pria misterius dalam bayangan. Pria yang seolah mengendalikan kekacauan dunia ini, sementara Grace kecil hanya bisa berdiri kaku di hadapannya. Suara dingin pria itu menusuk telinganya. Intinya jelas kalau dia tidak mau berakhir mati tragis seperti kedua orang tuanya, dia wajib hidup dalam bayangan dan menahan napasnya. Paham? Anak itu mengangguk dengan tubuh gemetar ketakutan. Namun, sekejap kemudian, transisi epik terjadi. Mata ketakutan itu berubah total menjadi tatapan tajam milik Grace dewasa yang penuh tekad baja. Kembali ke masa kini di penginapan. Grace dan sang Duke saling bertatap dalam keheningan yang mencekam. Duke akhirnya buka suara, menyindir kalau gadis ini ternyata sudah tahu lokasi persembunyiannya. Tanpa basa-basi, Grace menundukkan kepalanya penuh hormat, memohon ampun atas kelancangannya. Duke duduk santai sambil memutar surat undangan dari Grace di tangannya. Dia menatap gadis itu bertanya, apakah dia sosok yang menjuluki dirinya sendiri sebagai pedang tertajam? Dan tebak apa? Grace membalasnya dengan senyum super percaya diri. Ya, itu memang dia.
Tatapan Sang Duk langsung berubah mematikan. Dia menuntut penjelasan rahasia apa yang sebenarnya Grace ketahui. Dan dia benar-benar berharap jawaban gadis ini sepadan dengan perjalanan panjangnya yang melelahkan. Boom! Grace menjatuhkan bom fakta dengan membongkar identitas aslinya tanpa ragu. Gadis itu menatap matanya dan memanggilnya, Yang Mulia, Sang Putra Mahkota. Duke langsung melompat dari kursinya. Benar-benar syok berat. Dia membentak marah dan menuntut penjelasan tentang trik gila macam apa yang sedang Grace mainkan. Sang Putra Mahkota benar-benar murka dengan keberaniannya. Tapi, sebelum pria itu sempat mengamuk lebih jauh, Grace tiba-tiba berlutut. Dia mengeluarkan sebuah kain berlumuran darah kering dan menyodorkannya langsung. Pria itu merampas kain tersebut dan matanya melebar. Ada lambang keluarga bangsawan di sana. Dalam hitungan detik, dia langsung sadar benda apa yang sedang dipegangnya. Perlahan, Grace mulai menceritakan dari mana dia mendapatkannya. Saat berita kematian putra mahkota menyebar, dia dan orang tuanya sedang dalam perjalanan ke ibu kota. Di sanalah, mereka menemukan seorang satria yang terluka parah. Tepat sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Ksatria malang itu sempat membisikkan satu pesan krusial kepada orang tuanya. Pesan yang membawa rahasia paling mematikan bahwa sang putra mahkota yang asli ternyata masih hidup aman di bawah perlindungan Nyonya Besar Richmond. Nada suaranya mendadak bergetar pilu saat Grace bercerita bahwa di hari nahas itulah, kedua orang tuanya hanya pulang berwujud abu hitam. Grace mendongak, menatap tajam tepat ke mata putra mahkota. Dia menawarkan diri menjadi pedang balas dendamnya senjata mematikan yang bisa pria itu kendalikan sesuka hati. Dia bersumpah demi nyawanya. Grace akan terus mengabdi sebagai bilah pedangnya sampai pria itu berhasil merebut kembali tahtanya. Sang pangeran terdiam, menimbang tawaran gila ini dalam-dalam. Sementara Grace menanti dengan tatapan yang sama sekali tidak goyah. Disitulah pria ini menyadari, sepasang mata hijau sebening daun segar itu, menyimpan amarah dingin yang siap meledak. Dia sadar, wanita ini punya tekad super mengerikan. Gadis ini sudah membakar habis satu-satunya jalan pulang yang dia miliki, persis seperti kapten nekat yang menenggelamkan kapalnya sendiri demi menghabisi musuh. Putra mahkota pun tersenyum tipis, bertanya bagaimana cara dia bisa mengayunkan pedang seliar ini. Rencananya, sangat simpel tapi brilian. Grace menyuruhnya berakting mencintai dirinya di depan publik, dan mengangkatnya menjadi wanita simpanan resminya. Dengan senyum licik, dia meminta pria itu meresmikannya sebagai simpanan dan membawanya langsung masuk ke Richmond. Putra mahkota menyimak taktik itu, lalu mengerutkan kening karena dia butuh kejelasan ekstra soal ini. Jadi, gadis ini menyuruhnya pura-pura jadi kekasih gelap yang tadi siang dia teriakkan di gereja. Dia melangkah maju dan bertanya tajam, kenapa tidak sekalian saja menuntut pernikahan? Grace menjawab santai, pernikahan itu prosesnya terlalu ribet. Yang dia butuhkan saat ini hanyalah alasan masuk akal agar bisa terus menempel di sisinya. Grace mengingat satu fakta mutlak. Jika sang putra mahkota benar-benar ingin naik tahta kembali, dia jelas sangat butuh koneksi Richmond. Tapi Grace memberikan penawaran gila pria ini juga butuh kekuatan Taylor, dan menyuruhnya mengklaim aset itu lewat dirinya sebagai pewaris terakhir Taylor. Dan lewat manuver ini, dia siap menyerahkan kedua klan raksasa itu langsung ke dalam genggamannya. Putra mahkota tertawa sinis, menyebut gadis ini terlalu meremehkan keadaan. Dia mengingatkan, keluarga Taylor sekarang dikuasai penuh oleh Baron Ronan dan istrinya. Ditambah lagi, Grace ini cuma gadis yang hampir dijual, demi melunasi hutang. Ya, kalau saja tadi dia tidak nekat mengacaukan pernikahannya dan kabur. Tapi Grace membalas super tenang. Sisi mematikan sebuah pedang tidak selalu terlihat dari luar. Sama seperti pria itu yang sabar bersembunyi di kegelapan, dia juga sudah mengasah dirinya sampai hancur demi menjadi senjata yang pantas digunakan. Sang putra mahkota menatapnya tanpa kata, mengagumi ketenangan dan kepercayaan diri gadis tersebut. Tiba-tiba, dia melangkah maju. Tangannya mencengkeram lembut tengkuk Grace, menariknya mendekat, dan berbisik menyuruhnya mendengarkan baik-baik. Dia menegaskan kalau dirinya benci rencana setengah-setengah. Karena sebuah kebohongan, cepat atau lambat, pasti akan menciptakan celah fatal. Tapi pria itu tersenyum licik. Merasakan tubuh Grace yang langsung kaku hanya karena sentuhannya ini. Dia jadi ragu, apa gadis ini sungguhan punya tekad baja seperti bilah pedang. Grace meresapi dalam-dalam apa arti sebenarnya dari kata tekad itu. Lalu menatap matanya, membalas bahwa dia sudah mengukir kata itu di jantungnya ratusan kali setiap harinya. Grace kembali teringat masa lalunya yang kelam. Momen saat ia melihat keluarganya hancur lebur, ladang gandum yang hangus terbakar, dan hari menyakitkan saat ia menguburkan kedua orang tuanya, ditambah ancaman mengerikan dari sesosok bayangan misterius. Suara bayangan itu terus terngiang,
memperingatkan dirinya yang saat itu masih kecil dan ketakutan setengah mati, bahwa kalau ia ingin selamat, ia sungguh harus hidup layaknya orang yang mati, bisu dan tak kasat mata. Ia sangat membenci dirinya sendiri karena begitu tak berdaya. Bisanya cuma menangis dan terus menangis, sambil mempertanyakan apakah hanya segini saja tekad yang pernah ia janjikan. Kembali ke masa sekarang. Gila. Grace tiba-tiba saja mencium sang putra mahkota sampai dia syok berat. Setelah melepaskan ciumannya, gadis itu menatapnya tajam. Menantangnya apakah pria itu benar-benar punya nyali untuk menjalankan rencana gilanya ini. Putra mahkota pun tersenyum dan mengakui tebakannya tepat sasaran. Ia sadar betul, pedang yang terlalu tajam terkadang malah bisa melukai tangan pemiliknya sendiri. Tapi ya, pada akhirnya dia setuju. Pria itu langsung menyuruh Grace menjelaskan detail rencananya. Ia penasaran bagaimana Grace akan memakai perasaannya sebagai kedok untuk merebut wilayah Richmond, dan bagaimana persisnya gadis itu berniat mengambil alih kembali kediaman Taylor. Dalam hatinya, putra mahkota bergumam. Pedang itu mau melukai tangannya pun tidak masalah. Asalkan dia bisa membuat semua musuhnya hancur dan bertekuk lutut memohon ampun. Sementara itu di istana Taylor, Baron Ronan sedang mengamuk parah, mengutuk keluarga Saxon yang menagih utang secepatnya. Pria itu langsung memaksa istrinya, sang Baroness, untuk menyerahkan semua perhiasannya. Tapi sang istri menolak mentah-mentah, mengingatkan suaminya betapa susahnya ia mengumpulkan semua barang mewah itu. Sang Baron berteriak masa bodoh. Ia lalu membentak marah, mempertanyakan di mana sebenarnya Grace bersembunyi karena anak itu lenyap begitu saja. Karena panik, Baroness memberi ide gila untuk menjual istana mereka. Dengan nada menggebu, ia bilang istana ini sangat luas dan pasti bisa menutup semua utang. Namun sang Baron langsung mematahkan idenya. Hukum kekaisaran jelas-jelas melarang jual beli aset bangsawan secara sembarangan. Tepat pada saat itulah, Nyonya Cornwall muncul. Baroness langsung melabraknya dengan emosi, bertanya dari mana saja dia bersembunyi. Nyonya Cornwall pun meminta maaf, berdalih kalau dia terlambat karena sibuk mencari dokumen utang mereka. Si Baron yang sedang naik pitam menyuruhnya melupakan dokumen itu. Ia memerintahkan wanita itu untuk segera mencari Grace dan menyeretnya ke sini sekarang juga. Dengan sangat tenang, Nyonya Cornwall menyuruhnya bersabar. Ia menyebut hilangnya Grace ini justru bisa menjadi sebuah berkah yang tak terduga. Tentu saja Baron dan Baroness langsung syok mendengar omongannya. Nyonya Cornwall pun mulai menjelaskan. Keluarga Count Saxon itu punya hubungan kerabat dengan permaisuri, dan insiden memalukan yang terjadi di pesta pernikahan itu jelas dianggap sebagai penghinaan pribadi bagi Yang Mulia. Ia memperingatkan, kalau mereka salah langkah sedikit saja, kemurkaan permaisuri akan langsung menghancurkan keluarga Taylor. Sang Baron mulai gemetar panik, bertanya apa yang harus dilakukan. Nyonya Cornwall memberi ide licik. Tendang saja Grace dari keluarga ini. Dengan begitu, mereka bisa membuktikan kepada permaisuri dan seluruh dunia kalau keluarga Taylor sama sekali tidak terlibat dengan tindakan memalukan gadis itu. Biarkan Grace menanggung semua dosanya sendirian sampai hancur lebur. Dan senjatanya, istana Taylor akan jatuh sepenuhnya ke tangan mereka berdua. Mendengar itu, tawa sang Baron langsung meledak. Ia merasa dewa sedang memihaknya, dan gelar kebangsawanan itu akhirnya akan jatuh ke tangannya. Baron langsung memerintahkan Nyonya Cornwall untuk mengurus semuanya sekarang juga. Tentu saja wanita ular itu mengangguk setuju, berjanji akan membereskan seluruh rencananya dengan rapi. Di dalam sebuah kereta kuda mewah, Jack Saxon tampak duduk sendirian, memikirkan kembali tragedi memalukan di pesta pernikahannya. Kata-kata tajam Grace terus terngiang di kepalanya. Gadis itu menolak mentah-mentah untuk mencintainya, bahkan tidak untuk sehelai rambut pun di kepalanya. Saxon benar-benar tak habis pikir dengan kontradiksi rumor soal Grace selama ini, yang katanya, dia hanyalah tuan putri lugu yang tak pernah keluar kastil. Padahal faktanya, dia menyembunyikan kekasih gelap selama ini. Pria itu malah curiga jangan-jangan Grace sedang bersama selingkuhannya itu sekarang. Emosinya langsung mendidih, memikirkan dirinya yang sudah dipermalukan sampai jatuh ke titik terendah, sementara Grace malah asyik berduaan dengan pria sialan itu. Ia bersumpah akan memburu mereka, dan mengancam akan mencincang habis kekasihnya itu tepat di depan mata Grace sendiri. Sambil tersenyum dingin, ia membayangkan apakah nanti bisa melihat air mata mengalir dari kedua mata indahnya. Saat sedang asyik tenggelam dalam fantasi balas dendamnya, ia menggumamkan namanya pelan, Grace Taylor. Sumpah, ia bahkan mengakui kalau nama gadis itu terdengar sangat indah. Sementara itu, di depan penginapan Maxwell, asisten putra mahkota, yaitu Joseph Rixton, tampak menunggu dengan cemas. Ia terus menggerutu karena kelamaan menunggu,
Setengah mati penasaran memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sana. Ia bahkan merasa lehernya hampir patah saking lamanya terus-terusan mendongak ke atas untuk mengawasi tempat itu. Tiba-tiba saja, seorang wanita berbalut jubah coklat melangkah keluar. Joseph langsung curiga soal identitas aslinya. Dengan nada suara yang sangat tajam, ia membentaknya, menuntut wanita itu untuk menyebutkan namanya sambil memberikan ancaman yang cukup keras. Bukannya takut, wanita itu malah membalas ancamannya dengan sangat sinis dan meremehkan. Dengan gaya menggoda, ia menantang balik soal konsekuensinya apakah pria itu berani menusuknya. Ia bahkan memprovokasi Joseph untuk melakukannya, yang sukses membuat pria itu kebingungan sekaligus salah tingkah. Wanita terus mencercanya, menyinggung kalau mereka bahkan belum pernah saling kenal sebelumnya. Tapi pria itu berani-beraninya berbicara dengan nada merendahkan. Dan itulah kenapa Satria sering dibilang bodoh. Dia langsung ganti nada bicara jadi sopan dan nanya identitasnya sambil gugup. Tepat di momen itu, Grace muncul di ujung tangga. Dia langsung manggil Jessie. Jessie langsung paham. Nona mudanya akhirnya datang juga. Putra mahkota dan Grace turun barengan. Sang pangeran nyengir, bilang Kastil Taylor pasti lagi hancur lebur sekarang. Dan muji Grace karena bisa keluar dengan selamat. Tapi Grace balas dengan super rendah hati. Terus, dia ngenalin Jessie ke putra mahkota, jelasin kalau pelayan ini bakal terus ikut buat bantu dia. Jessie maju. Ngenalin diri sebagai pelayan pribadi si Nona. Grace malah nambahin, bilang kalau Jessie ini guru yang ngajarin dia soal keberanian. Wah, Joseph langsung shock. Dia baru sadar, ini pelayan gila yang tadi berani nantangin dia buat nusuk dirinya sendiri. Terus, giliran putra mahkota yang ngenalin bawahannya, Joseph Rixton. Grace nyambut dia dengan sopan banget. Bilang senang bisa ketemu dan berharap bisa kerja sama mulai sekarang. Joseph masih bingung sama situasi ini. Putra mahkota dengan santainya ngumumin mulai detik ini, Nona Grace bakal ikut ke Richmond sebagai wanitanya. Jeng-jeng. Joseph langsung shock berat. Asli kaget parah. Putra mahkota malah nanya kenapa dia bengong. Ngingetin Joseph kalau tugasnya sekarang itu bawa kereta kuda. Dan mereka harus jalan. Joseph protes dong, minta penjelasan. Tapi Grace langsung nyela dengan lembut, minta maaf karena ksatria hebat kayak dia malah disuruh jadi kusir. Hatinya langsung luluh. Di dalam hati, Joseph mikir gila, ini nona muda baik banget sih. Tapi gengsi dong. Dia ngeles keras. Bilang kalau cita-citanya dari dulu emang pengen banget jadi kusir kereta. Jessie sama putra mahkota cuma senyum tipis lihat tingkahnya. Kereta pun berangkat, dikawal putra mahkota yang naik kuda hitam di sebelahnya. Dan di tengah jalan, putra mahkota nggak sengaja dengar Jessie nanya soal pergelangan tangan Grace. Grace jawab santai. Bilang pergelangan tangannya masih agak ngilu. Jessie nyeletuk. Kalau lihat luka lebam di muka si Viscount muda, kayaknya botol yang dipakai ketebalan deh. Harusnya pilih yang sesuai tenaga aja. Joseph langsung ingat muka bonyok Jack Saxon. Dan kaget. Sementara putra mahkota nyembunyiin senyum baru sadar kalau luka itu hasil karya si nona muda. Di dalam kereta, Jessie malah ngasih tutorial. Kalau mau ngayun botol, harus pakai tenaga seluruh lengan. Grace balas dengan super tenang. Kalau ketemu cowok brengsek itu lagi, dia nggak bakal cuma pakai botol anggur. Jessie genggam tangan nonanya, ngingetin kalau ini baru permulaan. Grace manggil namanya, dan pelayan itu yakinin buat nggak usah khawatir. Grace natap keluar jendela. Ini baru langkah awal buat ngerebut kembali tanah itu. Dan dia janji nggak bakal berhenti atau tumbang cuma karena capek. Jessie balik genggam tangan nonanya. Setuju banget dan semangat dukung semua ucapan Grace. Terus, Grace ngasih perintah. Kasih tahu yang lain kalau dia udah mulai bergerak. Paham, balas Jessie. Tiba-tiba whoosh, dia lompat gitu aja dari kereta yang lagi jalan. Joseph auto jantungan lihatnya. Joseph melongo parah. Ngapain coba dia lompat dari kereta tanpa pelindung sama sekali? Putra mahkota batin. Grace pernah bilang mau jadi pedang yang tajam, dan ternyata itu bukan cuma omong kosong belaka. Joseph manggil putra mahkota. Dan dia cuma jawab santai ya. Sang pangeran nambahin, sepertinya mereka udah siap. Dan lihat tuh ada pesta penyambutan yang nunggu di depan. Pas sampai, sekumpulan satria langsung nyambut. Salah satu dari mereka teriak, ngumumin kepulangan yang mulia. Putra mahkota turun dari kuda, disambut penuh hormat. Tapi mata para ksatria langsung tertuju ke Grace. Penasaran, siapa cewek ini? Putra mahkota genggam tangan Grace. Dia nyuruh pasukannya kasih hormat. Dan ngumumin kalau wanita ini adalah miliknya. Kaget dong. Semua ksatria di sana langsung terdiam shock. Mereka mulai bisik-bisik. Nona muda ini kelihatan dirawat super hati-hati. Rela ikut lewat jalan terjal.
pasti bucin banget sama pangeran. Tapi ya, mereka juga nyinyir. Kalau dia beneran cinta sama Yang Mulia, harusnya dia diam aja di istana. Ujung-ujungnya pasti cuma bakal jadi beban, kan? Grace dengar semua bisikan itu. Diam batin jadi ini Ksatria Richmond. Pasukan gila yang bisa langsung masuk formasi tempur dalam satu komando, dengan pemanah ngepung area luar. Petarung jarak dekat maju ngehajar, sementara pasukan tombak siap siaga dukung dari belakang. Bahkan pas lagi istirahat pun, nggak ada yang lengah. Insting tempur mereka terus nyala. Merekalah 500 orang yang selamat 10 tahun di dinding kematian. Padahal, yang lain setahun aja nggak bakal tahan. Fakta kalau mereka masih hidup, itu bukti valid kalau mereka satria terbaik seantero kekaisaran. Pas putra mahkota lagi diam merhatiin Grace, Joseph ngasih saran. Mending nona muda ini masuk kereta aja. Takut pingsan lihat monster-monster menyeramkan ini. Tapi putra mahkota langsung nolak mentah-mentah. Dia nyuruh Joseph diam, dan biarin Grace ngelakuin maunya. Dia dengan santai bilang kalau ini murni keinginannya sendiri, dia mau melihat zona malam itu dari jarak sedekat mungkin. Sang pangeran mahkota membatin. Alih-alih pingsan ketakutan, gadis ini malah pasang wajah serius ala pekatur pro yang sedang menyusun strategi mematikan. Tiba-tiba seorang satria mendekat. Namanya Andrew Isaac, anak bungsu dari 3 bersaudara dari keluarga Count Isaac. Dengan senyum hangat, Grace menyambutnya. Benar-benar aura karakter utama yang ramah ke semua orang. Pemuda itu menyodorkan bekal makanannya. Tapi hey, porsinya kuli banget. Grace tentu saja tertawa kecil dan menolaknya dengan sangat sopan. Grace beralasan, besok kan Andrew yang bakal jadi kusir kereta, jadi dia butuh tenaga ekstra. Dia bahkan merasa nggak enak, masa satria sekeren dia harus turun pangkat jadi supir dadakan? Tapi Andrew langsung panik menolak. Nggak, sumpah. Saya malah hobi banget bawa kereta. Katanya penuh semangat. Sontak saja satria lain langsung iseng menggoda. Ada yang nyeltuk? Wah, kalau gitu pas pulang nanti, jadi supir pribadiku aja ya, Andy. Joseph ikut-ikutan ngakak keras. Sampai pangeran mahkota menatapnya tajam. Kamu mending diam deh, tegur sang pangeran. Joseph langsung ngedumel. Soalnya impian rahasianya kan emang mau jadi kusir. Ksatria lain makin heboh nyindir disiplin Andy yang mulai luntur. Tapi tunggu, ada satu ksatria yang menyela santai. Ini bukan soal kedisiplinan yang hilang katanya, melainkan karena kehadiran Grace yang bikin suasana kaku jadi hangat. Walau berstatus calon kekasih yang mulia, pesonanya memang bikin semua orang nyaman. Waktu bercanda habis. Langit mendadak gelap. Monster terbang mirip naga bermunculan. Pangeran mahkota langsung mencabut pedangnya. Mereka datang. Bukannya ngeri, Grace malah terpukau. Dulu dia cuma dengar cerita soal monster dari gurunya, dan melihatnya langsung. Benar-benar pengalaman gila. Ikuti Andrew. Teriak sang pangeran menyuruh Grace memakai tudungnya rapat-rapat. Monster-monster ini suka mengincar area kepala. Pangeran menatap mata Grace sejenak. Jangan takut. Aku akan membereskan ini dengan cepat. Aduh, keren banget kan cowok yang satu ini. Andrew langsung menarik Grace mundur ke jalur aman. Sementara itu, para ksatria melesat maju menyambut lautan monster. Pangeran memberi aba-aba, dan boom. Pertarungan brutal pecah. Grace cuma bisa menatap takjub melihat ayunan pedang mereka yang super ganas. Inilah level kekuatan orang-orang yang berhasil bertahan hidup selama 10 tahun di tembok kematian. Benar-benar luar biasa. Pemandangan itu sangat epik. Tapi asal kalian tahu, fokus utama Grace cuma tertuju pada satu orang. Sang pangeran mahkota. Pria itu bertarung layaknya reinkarnasi dewa perang. Kejam. Mematikan. Siapapun yang menghalangi jalannya, langsung hancur lebur tanpa sisa. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Tudung Grace terlepas. Dan saat dia mendongak, sekor monster sialan sudah terbang tepat di atasnya. Cakar besar mencengkeram tubuhnya, membawanya melayang ke udara. Andrew langsung panik, menghunus pedang dan berteriak murka menyuruh monster itu melepaskan nonanya. Tanpa ragu, Andrew melompat gila-gilaan, menebas sayap monster itu sampai putus. Grace otomatis terjun bebas, diiringi teriakan putus asa Andrew. Dengan sigap, Andrew menangkap tubuh Grace di tengah udara. Syukurlah, dia bernapas lega karena berhasil mengamankan gadis itu. Tapi kepanikan belum usai mereka berdua meluncur jatuh ke dasar jurang yang gelap. Pangeran mahkota menjerit memanggil nama mereka dengan ekspresi ngeri. Bawa tali ke sini sekarang, teriaknya murka. Sang pangeran langsung turun menyusul. Sementara di dasar jurang, Grace membuka matanya perlahan. Hatinya mencelos melihat Andrew tak sadarkan diri. Pemuda itu rupanya menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng saat mereka terbentur keras tadi. Dengan tangan gemetar, dia mengecek denyut nadinya. Masih ada. Grace bisa menghela napas lega dia belum mati.
Tapi mimpi buruk ini belum berakhir. Dari balik bayangan pohon, seekor serigala raksasa dengan mata merah menyala melangkah maju perlahan. Pangeran yang baru turun dari tali langsung berteriak menyuruh Grace mundur. Tapi Grace membeku kalau dia kabur, Andrew pasti jadi santapan monster ini. Mata Grace menajam dengan tekad bulat. Mundur? Maaf, itu sama sekali bukan pilihan. Pangeran menatapnya marah, menyebutnya gadis bodoh. Sementara itu, Grace kalang kabut mencari senjata apapun yang bisa dipakai melindungi Andrew. Dapat! Ada busur dan anak panah tergeletak di tanah. Dia langsung meraihnya dan mengarahkan bidikan lurus ke serigala itu. Dia sengaja memancing monster itu. Makin dekat, terus mendekat. Dan saat jaraknya pas, panah pertama melesat. Tapi sial, saat mau menembak lagi, lengannya mati rasa. Tenaganya sudah habis. Dan maut bersiap mengoyak tubuhnya hidup-hidup. Detik itu juga, sang pangeran mahkota muncul di belakangnya. Tangan besarnya menggenggam erat tangan Grace. Jangan dilepas, bisiknya tegas. Tatapan pria itu sangat tajam. Entah bagaimana bayang-bayang kematian yang nyaris menerkam Grace tadi, menguap begitu saja dengan kehadirannya. Aura gelap nan mengerikan dari monster itu kalah telak oleh aura mendominasi dari sang pangeran. Benar-benar penyelamat yang sempurna. Bersama-sama, mereka melepaskan anak panah itu. Melesat dengan kekuatan penuh, serangannya menembus serigala raksasa itu hingga tumbang tak berdaya. Pangeran buru-buru memeriksa keadaan Grace. Syukurlah, cakar monster tadi cuma merobek jubah luarnya. Grace menatapnya tenang dan bilang dia baik-baik saja. Di sisi lain, momen kocak kembali terjadi. Ksatria lain ngomel karena Andrew masih tepar di tanah, sementara temannya berusaha menenangkan keadaan. Akhirnya, salah satu ksatria yang berbadan besar menggendong Andrew di punggungnya. Sambil menggerutu soal betapa merepotkannya bocah itu, sang ksatria menatap Grace tulus. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan adik kami, Nona. Grace jelas panik banget nanyain keadaan Sir Andrew. Tapi untungnya saudaranya langsung nenangin kalau lukanya nggak parah. Terus, cowok itu pamit buat naik duluan dan ngingetin Grace biar manjatnya hati-hati. Sang putra mahkota diam-diam merhatiin situasi ini. Dia sadar banget kalau Grace emang nggak terluka parah gara-gara serangan gargoyle tadi, tapi gila aja. Badannya pasti penuh memar, dan lengannya juga kegores tali busur panah. Pasti perih banget. Makanya, dia nanya apa Grace beneran kuat buat manjat. Cewek itu cuma natap dia lekat-lekat. Tiba-tiba, Grace ngulurin tangannya ke depan cowok itu. Jelas aja dia kaget dan nanya maksudnya apa. Dengan santai, Grace ngingetin omongan cowok itu sendiri, katanya dia bukan tipe orang yang suka pura-pura. Sang putra mahkota langsung kepikiran satu hal. Sejak awal pertemuan mereka berdua, dia ngerasa cewek ini udah ngerencanain semuanya dari lama. Kalau enggak, mana mungkin Grace bisa setenang ini ngadepin dia. Bener-bener cewek yang penuh perhitungan. Tanpa banyak omong, dia langsung ngegendong Grace ala gaya, bridle, dan nyuruh cewek itu pegangan yang erat. Grace bisikin makasih. Sementara itu di tempat lain, ada cowok yang lagi ngamuk brutal gara-gara rencana pembunuhannya gagal total lagi. Dia sampai frustrasi mikirin, udah berapa banyak sih pembunuh bayaran yang dikirim selama 10 tahun terakhir buat ngabisin targetnya itu? Seorang cewek nyoba nenangin amarahnya. Ngingetin kalau pertarungan mereka ini belum benar-benar berakhir. Tapi cowok itu tetap keras kepala. Dia yakin targetnya harus mati biar wilayah Duchy bisa balik ke tangan Henry Lincoln. Sumpah, dia sampai putus asa kenapa orang itu nggak mati-mati. Cowok ini langsung flashback ke masa lalu. Nginget gimana sang Duke dan para kesatrianya pergi ke dinding kematian pas umur 13 tahun. Dan gila, 10 tahun udah berlalu sejak saat itu. Selama itu juga, Duke nggak pernah belajar etika bangsawan atau nunjukin wibawa seorang pemimpin sejati. Dia bahkan nggak pernah sekalipun muncul di acara sosial manapun. Dia heran siapa yang selama ini setia nemenin Duke. Dengan sombongnya, dia nekenin kalau satu-satunya tuan di kastil ini tuh cuma dia, si ambisius Henry Lincoln. Dia bersumpah Walter Richmond gak bakal pernah bisa ngambil alih kastil ini. Walter bakal nasibnya sama kayak neneknya dibiarkan membusuk di paviliun terpencil. Sementara itu di ruangan gelap, seorang pelayan lagi ngobrol sama wanita tua. Pelayan itu ngebisikin kabar penting sang Duke akhirnya bakal pulang setelah 10 tahun menghilang. Dia nanya gimana nyonya tua itu bakal nyambut yang mulia. Karena pas dia balik nanti, bahkan Marquis Lincoln dan istrinya dijamin gak bakal berani macem-macem. Tapi tebak apa jawaban si nenek? Dia cuma bilang ngantuk dan minta jangan ada yang berani ngebangunin dia. Buat dia, nggak ada lagi yang penting keluarga atau kehormatan. Masa bodoh. Di sisi lain, putra mahkota dan Grace akhirnya sampai di kastil Richmond yang megah. Grace cuma natap kastil itu dengan tenang banget.
Putra mahkota lalu nyeletuk kalau Grace akhirnya berhasil nyingkirin pelindungnya, tapi jujur aja, Grace sama sekali nggak paham maksudnya. Cowok itu pun nyuruh Grace buat nengok ke belakang. Dan kagetlah dia. Para kesatria barbar itu malah ngasih dia tumpukan hadiah manis mulai dari anak kucing yang gemes, obat herbal, sampai bunga. Putra mahkota ngejelasin kalau mereka itu para kesatria Richmond. Grace langsung teringat janjinya dulu dia pernah bilang bakal naklukin hati mereka semua. Apapun risikonya. Batin putra mahkota langsung kena mental. Gimana nggak? Kesetiaan yang susah payah, dia bangun pakai pedang selama 10 tahun, malah didapetin cewek ini cuma dalam beberapa hari doang. Tapi diam-diam, dia nyadar satu hal. Pencapaian Grace ini bukan cuma hasil kerja keras beberapa hari aja, melainkan hasil dari latihan bertahun-tahun demi nempa dirinya sendiri buat jadi pedang sang pangeran. Tiba-tiba, putra mahkota nanya apa Grace merasa takut. Dengan senyum sarkas andalannya, Grace malah balik nanya, "Jangan-jangan cowok itu yang lagi ketakutan?" Terus dia jawab tegas, "Ya jelas enggak lah." Dia bahkan nambahin kalau dia udah nungguin momen bersejarah ini sendirian sejak lama. Putra mahkota setuju banget. Otaknya langsung mikirin sekawanan Lynx, licik yang berlagak sok jadi elang biru di kastil itu. Waktunya ngasih mereka akhir yang paling menyakitkan. Terus nih, bagian favorit kita, Grace minta cowok itu manggil dia pakai nama depannya mulai sekarang. Kan ceritanya mereka pacaran, jadi harus kedengaran lebih mesra dong. Putra mahkota sampai mikir keras soal kata cinta dan kemesraan itu. Jujur aja, kata-kata manis kayak gitu rasanya aneh banget buat orang yang bertahan hidup 10 tahun cuma demi balas dendam. Dia membatin kalau cewek di depannya ini sebenarnya nggak ada bedanya sama dia. Jadi gimana bisa Grace ngomongin soal cinta segampang itu? Nggak mau kalah, Grace nekenin kalau bakal nyebelin banget misal hal sekecil ini aja susah buatnya. Dia juga nggak berniat main-main di sini. Wah, bahaya nih pesonanya. Putra mahkota langsung melangkah maju, ngeraih tangan Grace, dan nyium punggung tangannya dengan lembut banget. Sambil manggil namanya persis kayak yang diminta. Cowok itu bilang bakal naikin Grace ke atas kudanya, biar mereka berdua bisa masuk ke Kastil Richmond bareng-bareng. Epic banget, dia balik nanya. Apa hal itu juga bakal kerasa sulit buat Grace? Cewek itu langsung jawab enggak, sambil manggil dia dengan nama aslinya Walter. Suara terompet langsung menggema kencang di seluruh penjuru. Ini dia pengumuman resmi kepulangan Sang Duke of Richmond, sang penguasa pegunungan Tybex dan Sungai Urutu, pelindung wilayah barat laut sekaligus fondasi terkuat Kekaisaran Deacon. Sang Duke bareng para kesatrianya akhirnya melangkah masuk ke kastil. Mata tajam Grace langsung nangkep keberadaan si benalu Marquis dan Marchioness Linko. Putra mahkota bisikin ke dia kalau dua orang menjengkelkan itu emang gampang banget dikenalin dari jauh. Grace nyeletuk pedas. Orang yang pernah hidup bareng pencuri nggak mungkin salah ngenalin mereka karena aura rakus mereka tuh kecium banget. Habis itu, putra mahkota ngebantu Grace turun dari kuda. Marquis dan istrinya jelas syok berat ngelihat Grace. Dengan muka duanya, sang istri sok manis menyambut kepulangan yang mulia. Putra mahkota cuma nanggepin seadanya. Si istri Marquis lanjut basa-basi. Bilang dia nggak tahu ada tamu. Terus sok nawarin diri buat nganterin cewek itu ke ruang tamu. Sambil beralasan kamar, tamunya mungkin belum siap karena mereka nggak dikasih kabar sebelumnya. Alasan yang klasik banget kan? Tapi putra mahkota langsung menolak mentah-mentah. Dia mengumumkan satu hal gila mulai sekarang. Grace bakal tinggal di ruangan chandelier. Nyonya Marquis jelas jantungan. Dia sampai tergagap protes soal ruangan itu. Tapi putra mahkota langsung memotong ucapannya. Mempertanyakan kenapa dia harus sekaget itu. Dengan tatapan sedingin es, dia bertanya apa dia butuh izin di istananya sendiri. Nyonya Marquis cuma bisa menggeleng panik. Momen sambutan basa-basi ini sudah cukup, kata putra mahkota, dan dia pun mengusir semua orang dari sana. Waktunya pergi, bisiknya pada Grace. Mereka saling bertukar pandang tenang, tapi penuh arti. Lalu, dia menggandeng tangan Grace. Mereka melangkah naik, sementara semua pelayan menatap dengan mata terbelalak. Di sisi lain, Marquis Linko mulai memutar otak siapa sebenarnya wanita misterius yang dibawa pangeran ini. Bisik-bisik mulai pecah di antara pelayan. Gila kan? Tanpa perkenalan sama sekali, dia langsung menempatkan wanita itu di kamar utama milik Grand Duchess. Berani-beraninya dia mengabaikan para pengikutnya. Sang Marquis langsung sadar Walter Richmond sedang unjuk gigi, menegaskan siapa bos besar yang sebenarnya berkuasa di sini. Dia berbisik pada anak buahnya. Sang Duke jelas sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar, tapi dia menjamin rencana itu pasti akan gagal total. Tanpa buang waktu, dia menyuruh semua sekutunya berkumpul di ruang rapat. Sang Marquis tersenyum licik. Mau dia Duke Richmond sekalipun,
Seluruh aset keluarga ini sekarang sudah berada dalam genggaman tangannya. Sementara itu, ada gadis berambut merah muda yang kebingungan. Dia terus memanggil-manggil nama Walter dengan panik. Kembali ke pasangan kita. Setelah para pelayan selesai dan keluar ruangan, putra mahkota akhirnya melepaskan genggaman tangannya dari Grace dengan sangat lembut. Grace melangkah masuk. Ruangan chandelier ini benar-benar gila sangat mewah. Super rapi, perapian menyala hangat, dan ranjangnya terlihat sangat empuk. Matanya menangkap sesuatu. Bunga lili segar, yang jelas-jelas baru diganti pagi ini. Artinya apa? Ada orang lain yang memakai kamar ini. Dan bahkan berencana tidur di sini juga malam ini. Grace tersenyum sinis. Beraninya orang itu memakai hak milik orang lain, lalu marah-marah saat sang pemilik asli datang mengambilnya kembali. Tiba-tiba putra mahkota memecah keheningan. Dia bertanya, sudah berapa lama dia berlatih akting sehebat tadi? Akting yang mana? Tanyanya polos. Sang pangeran mendengus membahas soal tatapan penuh cinta yang palsu tadi. Tapi dengan tenang, Grace menjawab, itu bukan latihan. Rahasianya, sangat simpel. Dia cuma perlu meyakinkan dirinya sendiri di momen itu, bahwa dia benar-benar jatuh cinta. Cuma begitu saja, tanya sang pangeran tak percaya. Dan yep, Grace bilang itu sama sekali bukan hal yang sulit. Mulai detik ini, Grace memutuskan memanggilnya yang mulia. Kenapa? Karena dinding pun bisa mendengar, dan mereka harus super ekstra hati-hati. Sambil tersenyum manis, Grace memuji akting sang pangeran. Cara pria itu meyakinkan diri sendiri sungguh luar biasa. Membuat aktingnya sebagai kekasih jadi jauh lebih mudah. Perasaan kita sama, balas pria itu santai. Terus, Grace menyadari satu hal yang sangat penting di mana Nyonya Besar berada. Sang pangeran bilang beliau kemungkinan besar ada di pavilion samping, jadi Grace langsung menanyakan lokasi pastinya. Mendadak, pikiran putra mahkota melayang ke masa lalu. Mengingat neneknya tercinta. Memori masa kecilnya berputar kembali. Momen saat dia pamit pergi, dan berjanji akan segera pulang secepat mungkin. Di bayangannya, sang nenek duduk sendirian, terus menanyakan di mana Walter. Dan pangeran kecil itu menjawabnya. Sebuah kenangan pahit terlintas. Sang nenek menatap putra mahkota dengan tatapan kosong, bertanya-tanya mengapa cucunya malah memakai pakaian milik Walter. Beliau kebingungan hebat. Bertanya-tanya, kenapa Walter justru yang memakai pakaian mewah milik putra mahkota? Kenyataan menyakitkan pun menghantam. Beliau menunjuknya kau, bukan Walter. Lalu sambil menangis, dia menuntut agar cucu kesayangannya, Walter, segera dikembalikan kepadanya. Kembali ke masa sekarang. Di pavilion samping, seorang pelayan melapor pada Nyonya Besar. Dia memberitahu bahwa sang Duke telah kembali, dan wanita muda yang dibawanya bersikeras meminta waktu untuk bertemu. Sementara itu, Grace sedang santai menyesap tehnya. Dia melirik Jessie dan bertanya ada tikus yang mengikuti mereka ke pavilion. Jessie mengangguk pelan. Ada satu orang yang mengintai, tapi orang ini benar-benar sangat amatir. Seolah dia memang sengaja minta ditangkap. Grace tersenyum kecil, dan langsung paham musuh menganggapnya remeh. Sampai merasa tidak perlu membuang-buang mata-mata profesional hanya untuk mengawasinya. Jelas sudah. Mereka pasti menganggapnya cuma wanita antah berantah yang mendadak dibawa oleh Walter Richmond, pria yang sudah menghilang 10 tahun lamanya untuk bertahan di tembok kematian. Dan hebatnya, Grace tahu persis bagaimana orang-orang sombong di Kastil Richmond ini akan meremehkan dan menghakiminya. Pasti mereka mencapnya sebagai bangsawan jatuh miskin yang sekadar ingin menggoda sang Duke, atau rakyat jelata yang halu menjadi bangsawan. Intinya, wanita yang sebentar lagi ditendang keluar, dan sama sekali tak layak mendapat sedikit pun perhatian mereka. Tapi tahu tidak, sikap meremehkan inilah yang justru sangat dia butuhkan sekarang. Tiba-tiba Lady Isaac melangkah masuk. Setelah berbasa-basi memuji teh yang disajikan, dia langsung menjatuhkan bom utamanya Nyonya Besar. Dengan tegas, telah menolak mentah-mentah untuk bertemu dengannya. Lady Isaac menyuruhnya angkat kaki. Tapi tunggu dulu. Grace balas bertanya, apa kau memperkenalkanku cuma sebagai wanita muda yang dibawa sang Duke? Wanita itu mengangguk membenarkan. Sambil tersenyum tajam, Grace langsung memerintahkannya kembali ke sana dan memperkenalkannya dengan benar. Katakan padanya bahwa Grace dari kediaman Duke Taylor meminta waktu untuk bertemu. Mendengar nama itu, Lady Isaac langsung teringat pada status luar biasa sang Nyonya Besar, Eliza Deacon. Sosok keturunan langsung darah Kekaisaran Deacon, yang menikah masuk ke keluarga Richmond dan menjadi Nyonya Besar Eliza Richmond yang legendaris. Satu-satunya wanita yang memegang gelar paling agung di seluruh Kekaisaran Deacon. Dulu, semua orang memanggilnya Ratu Richmond, tapi masa kejayaan itu sudah hancur.
Lady Isaac tidak akan pernah lupa bagaimana Marchioness menyiksa nyonya besar tanpa ampun. Mengusir semua pelayannya, memotong habis jatah kayu bakar. Nyonya besar kedinginan setengah mati, dia sama sekali tidak peduli. Malah berdalih dengan angkuh kalau mereka harus menghemat setiap potong kayu demi bertahan. Menyuruh semua orang menderita atas nama Richmond. Gila, kan? Sementara itu di pavilion, nyonya besar menatap tajam. Kau bilang apa? Lady Isaac mengulangi perlahan. Taylor, nyonya besar terdiam mematung. Apakah anak itu benar-benar sang nona muda? Dan ya, Lady Isaac langsung membenarkannya seorang gadis dengan rambut pirang berkilau dan sepasang mata hijau terang. Fakta yang tak terbantahkan. Dia pasti keturunan langsung dari Duke Taylor yang lama. Lady Isaac bertanya hati-hati. Anda ingin menemuinya? Hening yang benar-benar mencekam. Nyonya besar memastikan apakah Duke sendiri yang membawanya kemari. Jawabannya? Tentu saja ya. Tapi yang mengejutkan, nyonya besar justru menyuruh gadis itu untuk segera diusir pulang. Dia lalu menatap pelayan setianya. Arwin, tugasmu sudah selesai. Dia meminta wanita itu untuk menyerah dan pulang ke keluarganya. Anak-anak Arwen sudah kembali. Jadi untuk apa menderita di sini? Dia memohon agar Arwen berhenti melayaninya. Namun Lady Arwen Isaac hanya menunduk hormat. Menyuruh nyonya besar beristirahat, dia berjanji akan menyampaikan pesan penolakan itu ke depan. Arwen menemui Grace dengan wajah menyesal. Sayang sekali, nyonya besar menolak keras pertemuan ini. Tanpa basa-basi, Arwen menyuruh Grace pergi. Tentu saja, Grace meminta maaf dan langsung berbalik. Pelayannya, Jessie, mulai panik mereka butuh nyonya besar. Tapi Grace tetap tenang. Dia menyuruh Jessie kembali ke kamar Chandelier sendirian, sambil memberi tugas khusus di jalan. Tugasnya, awasi setiap pergerakan pelayan dan baca situasi kastil ini baik-baik. Saat Jessie khawatir setengah mati karena rencana mereka seolah hancur berantakan tanpa nyonya besar, Grace hanya tersenyum tipis. Gagal? Oh tidak, dia bilang rencananya bahkan belum benar-benar gagal. Grace diam-diam menyelinap ke dapur. Dia memergoki Arwen sedang bersih-bersih dan langsung bertanya, kenapa bangsawan sepertinya melakukan pekerjaan kotor ini? Grace pura-pura terkejut. Tidak ada satupun pelayan lain di sini? Hanya dia sendirian? Arwen mendengus, mengingatkan gadis itu bahwa dia seharusnya sudah pergi. Tapi Grace tidak peduli. Dia menyinggung soal rumput taman yang jelas dipotong secara asal-asalan, dan bau daun mentah yang terlalu menyengat di mana-mana lalu menembak dengan tajam. Bagaimana sebenarnya tempat ini diurus setiap harinya? Fakta yang gila. Bangunan utama kastil begitu hangat dan mewah, sementara pavilion ini membeku seperti neraka es. Seolah tidak ada satupun kayu bakar untuk perapian. Grace memancing emosinya. Kenapa Ratu Richmond dibiarkan menderita seperti ini? Arwen hanya membuang napas lelah dan menyuruhnya diam. Lady Isaac! Grace memanggilnya dengan sangat tegas. Apa yang kau rasakan saat melihat majikanmu diinjak-injak seperti sampah begini? Apa rencanamu sekarang? Grace tahu betul, wanita ini pasti sedang menunggu satu kesempatan emas untuk mengembalikan majikannya ke tahta yang sebenarnya. Grace lalu membuka kartunya. Dia juga sudah bersiap di Taylor. Bertahan bertahun-tahun hidup seperti mayat berjalan. Dan dia yakin, Yang Mulia pun merasakan hal yang sama. Arwen menatapnya tajam, persiapan apa maksudnya? Satu kata dari Grace. Balas dendam. Mata mereka bertemu. Waktunya sudah tiba untuk merebut kembali Richmond dan mengembalikannya kepada sang ratu sejati. Kenangan masa lalu menghantam Arwen masa kejayaan nyonya besar. Arwen, suara Grace membangunkannya. Gadis itu meminta bantuannya untuk menyadarkan nyonya besar dan merebut balik kendali atas Richmond. Tekad Arwen akhirnya terbakar. Jika gadis ini bisa melakukan itu, dia rela menukarkan nyawanya sendiri tanpa ragu sedikit pun. Arwen Isaac. Sosok pelindung abadi yang selalu berdiri di sisi Ratu Richmond. Grace tersenyum puas. Kunci utama untuk menguasai Richmond adalah sekutu yang sangat kuat, dan tidak ada kartu as yang lebih berharga daripada Lady Isaac. Jangan salah sangka. Wanita ini bukan sekadar istri dari Count Isaac. Dia adalah sosok kepercayaan mendiang Duke lama. Satu-satunya orang yang punya kuasa absolut untuk menggerakkan banyak keluarga bangsawan demi Richmond. Hanya dengan satu jentikan jarinya saja. Makanya, memenangkan kesetiaan wanita ini adalah misi utama. Jauh lebih krusial daripada sekadar meyakinkan Nyonya Besar Eliza secara langsung. Tanpa ragu, Grace mengulurkan tangannya. Menawarkan sebuah aliansi berbahaya yang menjanjikan kehancuran musuh. Pindah ke kediaman Marquis Lincoln. Ada amarah yang siap meledak? Marquis yang benar-benar murka langsung mengerahkan semua pasukannya hari itu juga. Cari tahu segalanya tentang wanita misterius yang tiba-tiba muncul dari antah berantah itu.
Perintahnya sangat mutlak sisir setiap jengkal area dekat dinding kematian. Ya, itu adalah tempat neraka di mana Sang Duke pernah diasingkan selama 10 tahun penuh. Istrinya, Sang Marchioness, sama-sama merasa jijik. Dengan sinis dia mencibir, mana ada bangsawan sejati yang hidup di tempat kumuh seperti itu? Berani-beraninya Duke memberikan kamar chandelier yang sangat sakral kepada wanita rendahan. Bagi Marquis, ini penghinaan fatal. Sebuah tamparan keras untuk nama keluarganya. Dia berteriak, siapa yang selama ini mati-matian melindungi Richmond di masa-masa krisis, ha? Sombong sekali. Duke dan antek-anteknya rupanya mulai amnesia, mereka lupa kalau wilayah Richmond itu bukan hanya milik Sang Duke seorang. Sambil tersenyum dingin, Marquis bersumpah akan memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Di sisi lain, Marchioness bersiap menghancurkan posisi Duke dari dalam. Namun jauh dari drama politik kotor ini, ada Lady Flora Lowen yang asyik dengan lamunan manisnya. Dia teringat pada Walter Richmond. Selama ini, dia pikir yang namanya ksatria itu pasti kasar dan barbar. Tapi pria ini, beda jauh. Dia benar-benar mempesona. Dia udah asyik halu dong. Membayangkan dirinya berdiri di samping pria itu menjadi pasangan paling serasi yang bikin semua orang iri. Tapi sayang, bayangan Grace yang berjalan di samping Sang Duke langsung menghancurkan angan-angan indahnya. Wajah cantiknya seketika berubah. Cemburu buta dan amarah meledak. Para pelayannya panik melihat ini dan buru-buru menghampirinya, memanggil namanya dengan sangat khawatir. Dan mulailah sesi gosip. Pelayan-pelayan itu berbisik, membocorkan info panas soal wanita misterius tersebut. Flora pasang wajah polos, berlagak penasaran dengan gosip itu. Mereka bilang, Marchioness Lincoln diam-diam menyuruh orang untuk menyelidiki asal-usul Grace sampai ke area tembok kematian yang berbahaya itu. Dan hasilnya, mengejutkan. Latar belakang wanita itu ternyata benar-benar dari kasta paling bawah. Flora langsung akting kaget, pura-pura heran. Bagaimana bisa ada orang dari sarang kriminal dan monster mematikan masuk ke istana ini? Gosip pun makin liar. Mereka nyinyir kalau Grace pasti ngemis-ngemis ke Duke demi kamar chandelier. Mana pelayannya cuma satu, dan parahnya lagi katanya dia bau aneh. Flora pun langsung berakting sedih paripurna. Dia berucap sok prihatin. Mengatakan betapa hancurnya hati para Duchess terdahulu kalau tahu kamar suci itu sekarang ditempati wanita rendahan sepertinya. Wah, para pelayan langsung meleleh dong. Mereka memuji kebaikan hati nyonyanya setinggi langit, menganggapnya bak malaikat sungguhan yang masih memikirkan para pendahulunya di situasi begini. Sambil tersenyum super manis, Flora membagikan beberapa koin emas. Sebuah sogokan halus, menyuruh mereka terus melaporkan gosip baru apapun yang didapat. Tentu saja mereka kegirangan. Pelayan-pelayan itu berterima kasih dan berjanji akan mengorek semua informasi secara mendetail. Begitu mereka pergi, topengnya langsung terlepas. Tatapannya berubah sinis. Di kepalanya, siapapun yang bersanding dengan Duke of Richmond haruslah wanita yang levelnya setara. Dengan tatapan sedingin es, dia bertekad wanita itu nggak boleh betah di sini. Pindah sini. Di ruang kerja Duke, Walter lagi fokus memeriksa dokumen. Tiba-tiba asisten kepercayaannya, Joseph, menyela keheningan itu. Dia protes. Kenapa tuannya ini malah santai? Padahal rencana awal mereka kan mau langsung bergerak begitu tiba. Sebelum musuh sempat membuat persiapan apapun. Sang Duke cuma membalas datar. Bertanya santai. Apa Joseph takut dan kehilangan rasa percaya diri kalau pihak musuh sudah bersiap? Joseph jelas membantah, tapi suaranya ragu. Duke langsung menatapnya tajam. Sebenarnya ada apa, Joseph? Dan akhirnya asisten itu melapor pada tuannya, sang putra mahkota. Ternyata, para ksatria dari keluarga cabang sudah datang untuk bersumpah setia. Tapi tebak, Count Lowen dengan kurang ajarnya mengusir mereka mentah-mentah dari gerbang utama. Mari kilas balik ke kejadian itu. Pemimpin keluarga Rodeo. Sosok tua terhormat yang sudah mengabdi pada keluarga Richmond selama beberapa generasi berturut-turut, berdiri gagah ingin memberikan penghormatan pada tuan aslinya. Tapi malah apa yang dia dapat? Perlakuan kasar yang benar-benar nggak masuk akal. Putra Count Lowen tersenyum merendahkan. Dia malah mengejek. Menanyakan apa ksatria tua itu mau masuk ke kastil utama dengan pakaian segembel itu? Jelas aja ksatria tua itu naik pitam. Tapi si bocah tengil ini dengan santainya memprovokasi, bilang kalau ini semua adalah pesan langsung dari Marchioness Lincoln. Pesannya, murni penghinaan mutlak. Menyebut penampilan ksatria itu yang mirip pencuri rendahan sebagai aib besar bagi pemilik asli wilayah Richmond. Marchioness itu bahkan menambahkan kata-kata yang super sarkas dalam pesannya. Dia nyinyir, menanyakan bukankah luka adalah medali dari medan perang, menegaskan bahwa tempat asli ksatria ya di luar sana, dan loyalitas sejati itu artinya siap menunggu kapanpun saat dibutuhkan. Puncaknya,
Putra Count itu langsung menyuruhnya pergi detik itu juga. Kalau sang satria tua sudah paham maksud pesannya. Bagi sang Duke, mereka ini tak lebih dari tamu tak diundang, yang dengan lancangnya merampas rumahnya. Aslinya nih, niat putra mahkota saat kembali ke Richmond cuma satu. Membantai mereka semua saat itu juga tanpa ampun. Rencananya jelas. Nggak akan ada yang disisakan. Dia mau menghabisi para parasit itu sampai ke orang terakhir. Bersih-bersih total, tapi dia langsung teringat kata-kata bijak Grace. Memperingatkannya dengan keras agar tidak mengotori Richmond dengan tumpahan darah. Wanita itu pernah bilang, kalau Richmond direbut kembali lewat pertumpahan darah, maka legitimasinya di mata rakyat bakal hancur lebur saat itu juga. Dan mulai saat itu, kekuatan yang sebenarnya sah malah bakal dicap sebagai pemberontakan. Putra mahkota cuma bisa tersenyum kecut memikirkan ironi pahit ini. Gila kan? Para pencuri bisa bebas menjarah sesuka hati mereka. Sementara sang pemilik sah malah disuruh harus tetap tenang menjaga wibawanya. Dulu dia sempat bertanya ke Grace, apa dia dipaksa menyelesaikan kekacauan ini lewat jalur resmi? Sambil memuji cara luar biasa wanita itu yang bisa menyederhanakan masalah super rumit, Grace sendiri jujur mengakui. Kalau jalan ini sama sekali tidaklah mudah, tapi dia menekankan kuat-kuat. Justru karena jalan ini sulit, maka ini adalah pilihan yang benar. Nasihatnya untuk menempuh jalan kebenaran masih terus bergema jelas di benaknya. Menarik napas panjang, putra mahkota akhirnya memerintahkan Joseph untuk menahan diri dan menunggu sedikit lebih lama lagi. Dia menjelaskan, selama 10 tahun terakhir, musuhnya pasti mengira dia cuma buang-buang waktu. Tapi justru di masa itulah, dia berhasil mendapatkan sekutu paling setia sepertinya. Dia menambahkan, kalau 10 tahun saja dia sanggup menunggu, maka beberapa hari lagi jelas bukanlah apa-apa. Joseph tentu saja hanya bisa setuju. Sang putra mahkota pun menyerahkan sebuah dokumen kepadanya dengan senyum puas. Tapi tunggu, mendadak ada laporan mengejutkan masuk. Marchioness Lincoln meminta izin untuk menemuinya sekarang. Dan tebak siapa lagi? Nona Flora dari keluarga Lowen juga ikut minta menghadap. Jeda sesaat. Setelah diam berpikir sejenak, putra mahkota dengan santainya menyuruh pengawal untuk membiarkan kedua wanita licik itu masuk. Di ruang tamu, Marchioness itu kembali menyambut kepulangan sang putra mahkota. Dan dia cuma berterima kasih dengan nada pelan. Lalu wanita itu memperkenalkan Flora padanya. Katanya sih, ini putri tunggal kesayangan dari keluarga Count Lowen pengikut paling setia Richmond. Dan tentu saja dia mengaku menyayanginya layaknya anak sendiri. Klasik banget kan? Marchioness itu terus saja memujinya setinggi langit. Bilang kalau sifatnya itu seanggun wajahnya, dan dia sudah menguasai segalanya mulai dari sulaman, musik, sampai melukis. Flora sadar sang putra mahkota menatapnya, lalu apa? Yap, dia langsung akting tersipu malu. Sementara itu, si Marchioness makin gencar promosi. Dia menegaskan, nggak akan ada lagi gadis bangsawan yang sesempurna Flora, luar dan dalam. Tapi sebelum ocehan itu selesai, dipotong langsung. Sang putra mahkota menatapnya tajam dan bertanya intinya saja apa tujuan mereka ke sini. Dia dengan tegas bilang, mereka pasti nggak ke sini cuma buat ngulang ucapan selamat datang yang sudah basi di gerbang tadi. Mendengar itu, si Marchioness membalas dengan senyum liciknya. Dia bilang, kepulangannya setelah 10 tahun ini bikin banyak orang di istana dalam ingin ngobrol panjang dengannya. Wanita licik ini terus saja menyusun kata-kata berbisanya. Dia menjelaskan kalau para bangsawan sangat penasaran. Terutama soal satu hal siapa sebenarnya tamu misterius yang dia bawa pulang. Dengan nada pelan dan akting sok polos, dia memberanikan diri bertanya langsung pada sang putra mahkota. Siapa sih sosok yang dia maksud itu? Tanpa sedikit pun, sang putra mahkota menjawab lantang. Namanya Grace, dan dia adalah kekasihnya. Jelas banget. Sontak, Marchioness dan Flora langsung saling melempar tatapan penuh arti. Sebenarnya mereka sudah tahu soal status kekasih itu. Tapi ada satu hal penting yang terungkap dari nama tersebut. Coba tebak, cuma Grace. Tanpa embel-embel nama keluarga bangsawan, kecurigaan mereka terbukti sudah. Sesuai dugaan, wanita itu cuma rakyat jelata dari kelas bawah. Berbekal kesimpulan yang merendahkan ini, Marchioness itu berani menegur sang putra mahkota langsung. Sambil sok minta maaf atas kelancangannya. Dia menuntut agar ruangan lampu gantung itu tidak diberikan cuma karena emosi sesaat. Kenapa? Karena dia menjelaskan, ruangan itu adalah simbol kekuasaan sang nyonya besar Richmond. Posisinya sangat sakral, tempat yang dihormati semua orang, bahkan di antara bangsawan papan atas sekalipun, cuma mereka yang sudah lolos seleksi ketat yang boleh menginjakkan kaki di sana. Itulah martabat dari ruangan tersebut, tapi Boom Putra Mahkota memotong ucapannya dengan tatapan sedingin es.
Dia memanggil gelar wanita itu, lalu tiba-tiba bertanya, "Siapa namanya?" Si Marchioness jelas bingung bukan main selama beberapa detik. Ada apa ini? Jadi, pria itu langsung membentaknya dengan nada mutlak, jangan sampai dia mengulang pertanyaannya. Dan saat itulah, Marchioness merasakan tekanan mematikan yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Aura dominasi absolut yang sukses bikin kakinya nyaris lemas untuk bersujud. Rasanya, seperti benar-benar berhadapan dengan darah suci kerajaan. Tapi kelicikannya menang. Dia buru-buru menguasai diri dan menyangkal perasaannya sendiri. Enggak, ini sama sekali nggak mungkin terjadi. Karena menurutnya, putra mahkota yang asli sudah mati terbakar bersama mendiang Duke dan Duchess. Pria di depannya ini, cuma Duke baru yang sok menakut-nakutinya. Setelah berhasil menenangkan jantungnya yang mau copot, Marchioness itu pura-pura menunduk dan meminta maaf. Tapi ujung-ujungnya, dia tetap ngotot kalau kursi seorang Duchess itu butuh pengakuan penuh dari para wanita bangsawan dan pelayan di istana dalam. Dia memberi peringatan keras. Kalau sampai sosok rendahan tetap berada di sisinya, itu bakal menghancurkan kehormatan Sang Duke dan harga diri Richmond seketika. Lalu masuklah ke agenda utamanya. Dia menunjuk Flora yang berdiri di sana sebagai solusi terbaik, satu-satunya wanita yang pantas mendampinginya di Richmond. Pidato panjangnya ditutup dengan klaim manis. Katanya sih, ini murni nasihat tulus demi masa depan Richmond, dan dia yakin Sang Duke bakal patuh mendengarnya. Sang putra mahkota dari tadi cuma diam menyimak. Tapi di dalam kepalanya, oh, dia memikirkan hal yang jauh berbeda. Dia membatin sinis. Setelah wanita ini bersekongkol dengan permaisuri untuk mendorongnya ke jurang kematian, sekarang dia berani menceramahinya begini? Benar-benar cari mati. Ingatannya kembali ke tumpukan dokumen tadi. Bukti telak kalau hampir seluruh pendapatan wilayah ini diam-diam mengalir deras ke kantong fraksi Marchioness. Dan fakta kalau wanita ini bahkan gak repot-repot menyembunyikan jejak korupsinya. Jelas banget, dia menganggap Sang Duke cuma boneka yang gampang dibodohi. Pria itu menatap lurus ke dalam mata serakah si wanita. Di detik itu juga, dia memutuskan dia bakal memanfaatkan keserakahan ini sampai habis. Dengan raut wajah super dingin tanpa emosi, sang putra mahkota membalas singkat kalau dia mengerti. Lalu, mengusir mereka keluar begitu saja. Marchioness itu melangkah pergi dengan rasa kesal yang luar biasa karena diusir dengan gaya arogan tersebut. Sambil menggertakkan gigi, dia membatin. Mau si Duke ini pura-pura garang atau enggak, pada akhirnya yang memegang kendali asli di Richmond adalah keluarga Rinko. Di jalan, dia berbisik penuh kemenangan pada Flora. Dia mengklaim kalau tatapan Sang Duke padanya tadi sama sekali nggak biasa. Tentu saja, Flora kembali pasang wajah sok malu-malu. Padahal dalam hati dia girang bukan main, yakin banget kalau senyum Sang Duke di akhir tadi adalah tanda cinta, halusinasi tingkat tinggi. Marchioness itu tersenyum licik. Pikirnya, di tempat terpencil wajar saja hati pria itu lari ke wanita tanpa gelar. Tapi lihat saja, selera pasti berubah begitu masuk lingkungan kelas atas. Dia sampai terheran-heran sendiri. Gimana caranya wanita kampungan itu bisa meniru tata krama bangsawan dengan sangat brilian? Ya, dia sadar ada ribuan rakyat jelata di luar sana yang nekat panjat sosial. Tapi baginya, barang asli dan palsu nggak akan pernah sama. Makanya, dia langsung menyuruh Flora gencar mendekati si Duke. Syaratnya, harus tampil dengan martabat seorang calon Duchess sesungguhnya. Buktikan kalau darah biru miliknya jauh berbeda dari wanita rendahan yang cuma modal acting elegan. Flora mengangguk super semangat. Dengan mata berbinar, dia berjanji bakal melakukan yang terbaik demi menjaga kehormatan yang mulia. Kita lihat saja nanti ya. Tapi sebelum mereka pergi, tebak siapa yang datang? Ya, Grace. Nyonya Marquis dan Flora langsung menatapnya dengan tatapan tajam mematikan. Lalu Nyonya Marquis mulai lagi, meracuni pikiran Flora dengan omong kosongnya. Dia menyuruhnya mengingat baik-baik. Kalau wanita tanpa asal-usul jelas tetap berada di sisi Sang Duke, hancur sudah reputasinya. Tidak akan ada yang menghormatinya. Mata Grace dan wanita tua itu bertemu. Dengan nada super sinis, Nyonya Marquis menyindir apakah wanita seperti Grace bisa pura-pura menjadi bangsawan sejati. Grace? Dia cuma melangkah maju dengan sangat tenang dan mengabaikannya sama sekali. Tapi si Nyonya Marquis ini langsung menghadangnya dengan wajah sombong. Dengan suara lantang dan penuh hinaan, dia berteriak. Beraninya wanita ini tidak menunduk hormat padanya. Dia terus saja berteriak, menyuruhnya segera angkat kaki kalau masih punya sedikit saja rasa malu. Dia menegaskan kalau kastil kediaman Duke of Richmond ini terlalu suci. Jangankan orangnya, sehelai rambut dari wanita rendahan, sepertinya saja haram untuk masuk. Tersenyum sangat dingin, Grace membalas telak. Lucu sekali melihat seorang pencuri berteriak soal rasa malu. Lalu dengan santai,
Grace berbalik dan bertanya apakah wanita itu tahu siapa dirinya. Flora langsung menyela dengan rasa percaya diri yang kelewat buta. Mengklaim bahwa bangsawan sejati bisa membedakan sampah dan permata hanya dari insting. Grace membalas sindiran itu dengan senyuman pura-pura paham. Mendapat balasan pedas itu, Nyonya Markis langsung naik pitam dan mengancam akan mengusirnya paksa jika dia tidak mau pergi sendiri. Nyonya Markis langsung memanggil para penjaga, dan seorang pelayan segera berlari menghampirinya dengan panik. Nyonya tua itu memberikan perintah mutlak, hentikan semua bentuk dukungan dan layanan untuk kamar lampu gantung mulai detik ini juga. Sementara itu, putra mahkota sedang sendirian di ruangannya, memikirkan semua kekacauan yang terjadi. Menyadari betapa banyak waktu telah terbuang sia-sia. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah Grace masih berada di bangunan pavilion itu? Dia teringat ucapan wanita itu tentang cinta. Bagaimana di momen itu, Grace benar-benar yakin kalau dia sedang jatuh cinta. Dan itu jelas bukan sekadar akting murahan. Grace bahkan pernah menyuruh pria itu untuk memanfaatkan dirinya sesuka hati. Tapi sekarang dia sadar, dialah yang harus menjaga kewarasannya agar tidak berakhir menjadi bidak yang dimanfaatkan. Tepat pada detik itu juga, sosok misterius tiba-tiba muncul dari bayangan ruangan. Putra mahkota langsung menyuruh Joseph memeriksanya. Joseph menarik pedangnya, mengarahkan bilahnya pada sang penyusup, dan mengancamnya untuk segera mengungkap identitasnya. Tapi si penyusup ini sangat menantang. Dia malah bertanya balik, bagaimana kalau dia menolak? Dengan nada mengejek, dia bertanya apa Joseph benar-benar berani menusuknya. Tunggu dulu. Joseph merasa sangat familiar dengan nada arogan ini. Sang putra mahkota langsung menyuruh Joseph menurunkan senjatanya. Joseph langsung patuh. Lalu pangeran menatap tamu tak diundang itu apakah Grace yang mengirimnya? Tamu itu langsung tersenyum tipis menyadari sang pangeran menyebut nama Grace bukan sebutan formal nyonya. Dan tebak siapa yang datang? Grace muncul di pintu, memanggil nama Eric dan menyambutnya dengan senyum hangat. Eric membungkuk sangat hormat, mengecap pelan punggung tangannya sambil memanggilnya nyonyaku. Tentu saja ini membuat putra mahkota kaget setengah mati. Grace pun santai menjelaskan kalau pria ini adalah Viscount Eric Napier, pengikut super setia dari keluarga Taylor. Dia saat ini sedang bergerak mengurus serikat pedagang menggunakan identitas palsu. Eric langsung memperkenalkan dirinya secara resmi, meminta maaf atas sikap kurang ajarnya tadi. Putra mahkota menjawab dingin. Dia memaafkannya, sama seperti dia memaklumi reaksi kasar Joseph karena tiba-tiba merasakan aura ancaman yang tak terduga. Dalam hati, putra mahkota sadar betul. Tatapan Eric padanya, seperti tatapan anjing pemburu yang siap merobek-robek daging musuhnya hidup-hidup. Sang pangeran mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang kunjungannya ke pavilion. Grace mengabarkan kalau dia sudah bertemu Nyonya Isaac, dan syukurlah, wanita itu bersedia membantu mereka. Dengan penuh keyakinan, Grace menambahkan kalau Nyonya besar pasti akan segera bangun. Merasa lega, putra mahkota menyuruhnya pergi beristirahat, dan Grace setuju dengan anggun. Begitu Grace pergi, sang pangeran langsung menginstruksikan Joseph. Tetap waspada tingkat tinggi, dan pastikan sang Viscount ini keluar tanpa ketahuan siapapun. Saat kembali sendirian, pertahanan sang pangeran runtuh. Pikirannya tenggelam dalam lautan memori menyakitkan tentang neneknya. Sosok yang dulunya sangat hangat dan penuh kasih sayang. Dia ingat betul suara tangisan tertahan neneknya. Tangisan yang membuatnya sadar akan satu hal. Suka atau tidak, sekadar bernapas dan bertahan hidup saja sudah menjadi sebuah dosa besar. Di mata neneknya, dia hanyalah pendosa yang mengambil nyawa pewaris asli Richmond. Saat dia hampir tenggelam dalam trauma gelap itu, Nyonya Isaac mendadak mengumumkan kalau Yang Mulia telah tiba. Fakta itu memukulnya lagi. Di mata nenek tua itu, dia bukan siapa-siapa. Cuma penjahat rendahan yang mencuri nama cucu kandungnya sendiri. Sang pangeran melangkah masuk ke kamar neneknya. Dan wow, semuanya persis sama seperti 10 tahun lalu. Bahkan letak perabotannya tidak bergeser sedikit pun. Satu-satunya hal yang berubah di sini hanyalah neneknya. Tubuhnya kini sangat kurus dan rapuh. Dia membatin. Apa saja yang wanita ini lakukan selama ini? Padahal para tikus kotor sedang menghancurkan kastil Richmond dari dalam. Seharusnya, menghukum para pengkhianat Richmond itu menjadi tugas wanita tua ini. Bukan tugasnya. Dengan suara gemetar, dia memanggilnya nenek. Sebuah panggilan yang dipenuhi campuran rasa sedih dan amarah yang meledak-ledak. Kenyataan paling brutal pun menghantamnya. Orang yang paling ingin dihukum oleh neneknya bukanlah Markis atau Nyonya Rinko, melainkan dirinya, sang pangeran palsu. Pindah lokasi, dan wow, situasinya kacau. Marchioness Rinko ngamuk parah. Sendok perak dibanting habis-habisan ke lantai.
Dia benar-benar murka melihat gadis rendahan berani bertingkah sombong. Dengan napas memburu, dia langsung membentak asistennya. Bertanya panik tentang nasib permintaan penyelidikan yang mereka kirim ke organisasi Bulan Merah. Si asisten gemetar ketakutan. Dengan suara pelan, dia menjawab kalau prosesnya butuh waktu 3 bulan penuh. 3 bulan? Oh, nyonya kita makin naik pitam. Panik, si asisten buru-buru menambahkan kalau ada catatan khusus di laporan itu. Intinya begini, target mereka sama sekali tidak punya nama keluarga. Itu bikin pelacakan jadi super rumit. Jadi mereka minta pihak nyonya untuk bersabar. Bos Bulan Merah sendiri sampai mikir keras. Logikanya, rakyat jelata saja punya marga. Kalau nol besar, fix entah orang tuanya atau gadis itu sendiri pasti buronan kriminal. Mendengar kata kriminal, Marchioness tersenyum licik. Gelar itu dirasa sangat pas untuk saingannya. Sebagai info saja, di dekat tembok kematian ada yang namanya Desa Pelarian. Tempat perlindungan absolut buat para penjahat kelas kakap yang melanggar hukum kekaisaran. Dan bos Bulan Merah ini menambahkan satu fakta gila yang disampaikan ke Marchioness lewat pelayannya. Di desa itu, kasus penipuan atau pencurian cuma dianggap kejahatan receh yang nggak penting. Orang-orang di sana tipe yang bisa membunuh cuma gara-gara telat makan. Mendengar ini, Marchioness jelas terkejut. Apa jangan-jangan Grace ini pembunuh berdarah dingin? Masuk akal sih. Dia sama sekali tidak menyingkirkan kemungkinan gila itu. Apalagi melihat cara gadis itu menggoda sang Duke. Fix, dia bukan cuma penipu jalanan biasa. Jangan-jangan levelnya lebih parah dari pembunuhan. Bisa jadi dia adalah bagian dari kelompok bayangan yang tak kasat mata. Emosinya meledak lagi kalau ingat kelakuan bodoh sang Duke. Bayangkan, kamar sakral Grand Duchess malah diberikan ke kriminal tidak tahu diri. Tapi tunggu, senyum licik kembali muncul. Dengan kartu as ini, dia bisa menghancurkan mereka berdua sekaligus dengan satu serangan telak. Si penipu itu mungkin bakal sok suci, atau berusaha mengelak dari tuduhan. Tapi pada akhirnya, inti kastil Richmond sudah ada di genggamannya. Dia bersumpah bakal meratakan Walter Richmond dan gadis rendahan itu berkeping-keping sesuai rencananya. Pindah ke tempat lain. Di sebuah ruangan, Grace lagi sibuk mengecek beberapa dokumen penting bersama Eric. Eric bertanya, apa nyonyanya puas sama hasilnya? Tapi Grace malah menjawab, daripada bertanya begitu, Eric harusnya menuntut hadiah besar untuk kerja kerasnya. Memangnya Anda bakal memberikan apapun yang saya minta? Tanya Eric. Dan Grace langsung mengiyakan tanpa ragu sedikit pun. Grace sadar betul ini semua murni pencapaian luar biasa Eric. Tapi pria itu tetap rendah hati, bilang kalau dia cuma menjalankan perintah. Suasana mendadak sendu. Eric teringat hari kelam saat ayahnya tiada, dan bagaimana Grace kecil jadi satu-satunya yang menenangkannya saat itu. Dia masih ingat ucapan Grace. Jangan menangis sekarang. Nanti, setelah mereka menghancurkan musuh yang membantai keluarga mereka, barulah Eric boleh menangis dengan kepala tegak. Hidup Eric hancur lebur jadi abu sejak hari itu. Sampai akhirnya Grace datang, membawa secercah harapan baru yang menyelamatkannya dari kegelapan. Dan sejak detik itu juga, air matanya di depan makam sang ayah berhenti menetes. Dia mulai bergerak, mengeksekusi semua perintah Grace, dan melakukan apapun yang diperlukan. Bermodal dana dari Grace, dia berhasil membangun serikat pedagang raksasa. Ya, risikonya mereka jarang bertemu. Tapi buat Eric, pengorbanan ini sangat sepadan. Kembali ke realita. Eric merenungkan rencana besar nyonyanya. Pernikahan kontrak ini murni jalan pintas krusial untuk mengembalikan kejayaan nama Taylor. Secara logika, ini brilian. Semuanya berjalan mulus menjadi bagian dari rencana induk mereka, tapi di lubuk hatinya, ada ketakutan. Kalau suatu hari Grace benar-benar jadi milik pria lain dan tidak pernah kembali, mungkinkah dia bakal baik-baik saja? Lamunannya buyar saat Grace memanggil namanya. Tiba-tiba dia menawarkan pembagian keuntungan bersih sebesar 50%. Cukup tidak tuh? Eric langsung menolak. Bukan karena kurang. Dia malah heran. Kenapa sih Grace ngotot banget memberinya persentase yang pasti? Gini logikanya modalnya dari Grace. Tenaga dari Eric. Boleh saja dibagi, tapi intinya semua ini milik Grace. Termasuk keringat dan dedikasi Eric. Tapi Grace tegas bilang kalau dia melakukan ini karena ingin benar-benar menghargai keringat orang-orang kepercayaannya. Bos, idaman banget kan? Eric kemudian bertanya soal status kontrak dengan Duke Richmond. Apa perjanjian itu bakal otomatis batal setelah nama Taylor kembali? Grace menatapnya, lalu menjawab, tentu saja, dia menegaskan bakal kembali sebagai Duchess Taylor, dan sang Duke akan kembali ke posisinya semula. Putus hubungan. Eric mengangguk paham. Tapi obrolan mereka terputus. Joseph tiba-tiba mendobrak masuk dengan panik ada yang menuju ruang chandelier.
Suasana langsung tegang. Eric mewanti-wanti Grace. Ternyata, kubu Marchioness diam-diam menyewa organisasi Bulan Merah buat membongkar identitasnya. Eric menjelaskan kalau nenek sihir itu curiga berat kalau Grace cuma rakyat jelata rendahan. Untungnya, Eric pintar. Dia berhasil mengulur waktu sampai 3 bulan. Dan sengaja menyebarkan rumor palsu kalau Grace berasal dari desa pelarian. Waktunya kabur. Jesse langsung mengarahkan Eric ke pintu keluar, tapi pria ini malah putar balik menuju ke arah balkon. Sambil menitipkan keselamatan nyonyanya ke Jesse, Eric langsung melompat dari balkon itu. Mulus banget, tanpa ragu. Joseph dan Jesse sampai melongo melihatnya. Eric mendarat super ringan di tanah. Joseph heran latihan macam apa yang mereka jalani, dan Jesse cuma menjawab itu latihan ala pemburu. Jesse langsung menyuruh nonanya bergegas ke ruang kerja dan menyembunyikan dokumen, sementara dia pasang aksi pura-pura sibuk membaca. Grace duduk setenang mungkin. Benar-benar akting sempurna, seolah dia tenggelam dalam bacaannya. Tak butuh waktu lama. Masuklah 2 pelayan menyeret troli makanan. Mereka bilang bawa makan malam, dan langsung sibuk menata meja begitu saja. Di luar pintu, Jesse dan Joseph mengawasi semuanya. Jesse sudah emosi berat melihat mereka masuk tanpa mengetuk dan bikin gaduh. Joseph pun merespons. Dia bilang kalau memang sebegitu khawatirnya, harusnya Jesse diam saja di dalam ruang chandelier itu. Tapi Jesse mengelak. Khawatir? Sama sekali tidak. Nona muda mereka itu kan juga ikut berlatih keras sebagai pemburu bersama mereka. Dia ingat betul menu latihan mereka. Pura-pura bersikap tenang, menahan napas sekuat tenaga. Lalu dalam 1 detik, langsung menerkam mangsa tanpa ampun. Di dalam, Grace langsung melempar pertanyaan sarkas yang menohok. Apa pintu ruang chandelier ini sebegitu ringannya sampai bisa diterobos masuk tanpa izin dari pemiliknya? Mendengar itu, salah satu pelayan langsung membatin penuh emosi. Apa perempuan ini benar-benar mengira dirinya nyonya di ruangan ini? Temannya langsung menyahut sinis. Katanya sih, perempuan ini jangan-jangan cuma seorang kriminal. Dia makin panas. Syarat jadi pelayan di Kastil Adipati ini sangat ketat. Bahkan untuk rakyat jelata sekalipun, latar belakang mereka harus benar-benar bersih tanpa celah sedikit pun. Syaratnya jelas, harus punya kemampuan finansial, dan tidak boleh ada catatan kriminal dalam keluarga inti. Tapi perempuan ini, dia masuk kastil murni karena belas kasihan sang adipati, dan sekarang berani bertingkah sombong begitu. Faktanya, terungkap. Kalau bukan karena permintaan langsung Nona Flora, mereka ogah repot-repot menyajikan makan malam. Ya, ini murni rencana licik Flora untuk mempermalukan Grace. Karena begini logikanya. Sehebat apapun dia meniru gaya bangsawan, kualitas seorang bangsawan sejati itu ada banyak sekali. Dari menyulam, melukis, dan berdansa. Dan ada yang lebih sederhana dari itu, tata krama makan. Flora sangat penasaran. Apa Grace bisa membedakan mana pisau daging dan pisau mentega? Makanya, dia menyuruh para pelayan itu untuk mengawasi setiap gerak-geriknya dengan saksama saat dia makan. Rencananya licik. Kalau Grace gagal, kesaksian mereka bakal jadi bukti telak, dan mereka pasti dapat imbalan besar karena berhasil menendangnya keluar dari kastil ini selamanya. Pelayan itu menerima tugasnya dengan sangat terpaksa. Merasa urusan ini agak merendahkan harga diri mereka, tapi benar-benar tidak bisa dihindari. Begitu masuk, salah satu pelayan menyindir tajam. Katanya Grace mungkin lagi sensitif karena kelaparan. Lalu menambahkan kalau bangsawan sejati itu biasanya menikmati makanannya sendirian. Belum puas, dia ngoceh lagi. Kecuali ada acara spesial, bangsawan makan di kamar pribadi. Lalu dia menyodorkan makanannya dan menyuruh Grace menikmati hidangan itu. Momen penentuan. Saat Grace membuka penutupnya, dia menemukan sepotong daging hangus. Dengan entengnya sang pelayan berkilah kalau dapurnya sedang sibuk, jadi tidak bisa menyiapkan banyak, cuma menu utama. 2 pelayan itu terus bergosip sinis, sementara yang satu menuangkan minuman dan satunya lagi menata peralatan makan. Tapi respons Grace? Dia hanya menatap dingin sepotong daging gosong dan meja yang kosong itu. Lalu dengan suara sedingin es, dia bertanya siapa yang menyuruh mereka. Tapi pelayan itu tidak gentar, malah menganggap omongan Grace aneh dan mendesaknya agar cepat menghabiskan makanannya tanpa banyak protes. Pelayan itu terus melanjutkan ejekan sarkasnya, sengaja mengungkit kesombongan Grace sebelumnya. Dia malah menantang, kenapa makanannya didiamkan saja. Sambil tersenyum sinis, dia menyindir jangan-jangan porsi daging itu terlalu kecil untuk seleranya. Pelayan satunya tak mau kalah menyindir. Dia bilang nona bangsawan terhormat pasti menyisakan makanannya. Karena makan sampai habis cuma demi mengenyangkan perut itu dianggap sangat tidak sopan. Kejutan tak terduga. Kedua pelayan itu langsung terbelalak kaget. Tanpa ragu, Grace dengan percaya diri meraih pisau daging yang tepat. Padahal makanan gosong di depannya jelas tidak layak.
Dengan tatapan sedingin es, Grace bersuara tegas. Permainan sudah selesai. Dia langsung memerintahkan mereka menyingkirkan makanan sampah itu dari hadapannya sekarang juga. Dia menegaskan sudah memberi banyak kesempatan untuk memperbaiki sikap buruk mereka. Dan sekarang, dia memerintahkan mereka untuk setidaknya membersihkan sisa kekacauan di meja itu dengan benar. Setelah itu, dengan sangat tenang dia memanggil pengawalnya, Jesse, dan menanyakan keberadaannya. Jesse tentu sudah ada di luar, menahan mati-matian hasrat untuk mendobrak masuk, dan segera menjawab panggilan itu dengan sigap. Grace lalu melempar pertanyaan penting. Apakah dua pelayan ini adalah orang yang sama yang memandu dirinya dan sang putra mahkota sebelumnya? Jesse pun langsung membenarkan hal itu. Grace langsung memberi perintah mutlak kepada Jesse. Awasi kedua pelayan itu secara ketat, lalu cari tahu kemana mereka pergi dan siapa saja yang mereka temui. Memori kelam menarik sang putra mahkota kembali ke masa kecilnya. Saat itu, salah satu pengikut setia Richmond memintanya untuk menyimak dengan baik. Pria itu memberitahu kenyataan pahit. Mulai detik ini juga, dia harus hidup menggunakan nama Walter. Karena demi Tuhan, hanya itulah satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup. Pria itu juga memberinya peringatan keras. Kalau merasa kesulitan berakting, lebih baik tutup mulut. Tekan habis kepribadian aslinya, dan sembunyikan semua itu dalam-dalam dari dunia luar. Pria itu memohon dengan putus asa agar dia bertahan hidup. Sebelum kobaran api neraka itu benar-benar menelan mereka berdua. Pangeran kecil itu menjerit sejadi-jadinya melihat pemandangan horor tersebut. Jeritan ketakutan terus menggema di telinganya, berbaur dengan suara tangisan seorang nenek yang meratapi cucu kesayangannya. Dia merasa sangat sesak. Rasanya seperti paru-parunya dipenuhi oleh asap tebal, padahal sama sekali bukan dia yang hangus tertelan api, melainkan mereka. Dan bayangan terakhir yang terukir di ingatannya adalah jeritannya sendiri yang memanggil. Kakak, Walter langsung terbangun dari mimpi buruk itu. Napasnya tersengal-sengal, sementara keringat dingin membasahi seluruh keningnya. Dia pun perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Namun jejak memori kelam yang amat menyakitkan itu masih terus menghantuinya. Di tempat lain, Grace lagi ngecek dokumen rahasia. Isinya, benar-benar bikin muak. Richmond ternyata udah dikuasai penuh sama keluarga Marquis Lingo. Dan struktur kekuasaannya udah beralih total. Bayangin aja, urusan uang sama administrasi dipegang erat sama Marquis Henry Linco. Terus kastil bagian dalam, dikuasai seutuhnya sama Marchioness Emily. Benar-benar dimonopoli. Dan yang paling bahaya nih, kekuatan militernya jatuh langsung ke tangan Count Lowen. Situasi yang benar-benar parah. Grace sadar betul. Buat ngerebut Richmond balik, ketiga kekuatan ini wajib dia ambil. Langkah pertamanya, beresin administrasinya dulu. Harus dari dasar. Tiba-tiba Jesse masuk bawa laporan penting. Persis sesuai perintah. Dia diam-diam ngikutin dua pelayan yang ngelayanin makan malam tadi. Dan tebak apa yang dia dengar? Pelayan-pelayan itu ngegosipin Grace habis-habisan. Mereka nyumpahin supaya perempuan yang mereka sebut berandal itu cepet-cepet ditendang keluar. Mulut mereka benar-benar beracun. Katanya sih, napas pakai udara yang sama dengan Grace di kastil itu aja bikin jijik. Dan bentar lagi dia pasti bakal dibuang. Tapi, pas salah satu dari mereka baru aja mau nambahin hinaan, suaranya mendadak hilang. Ekspresi Jesse pucat pasi pas cerita ini. Dia dengar suara pukulan sama jeritan ngeri. Jelas banget, ada yang lagi disiksa di sana. Laporan gila ini jelas bikin Grace langsung kaget bukan main. Besok paginya, Grace langsung nerobos masuk ke ruangan putra mahkota tanpa permisi. Joseph yang lagi jaga di dalam sampai jantungan ngeliat aksinya. Panik dong, Joseph nanya ngapain dia nekat ke sini. Grace cuma bilang mau ketemu tuannya, tapi sosoknya malah nggak kelihatan sama sekali. Dengan suara ragu, Joseph ngasih tahu kalau pangeran mungkin nggak bakal muncul selama beberapa hari ke depan. Aneh banget kan? Pas Grace nanya apa ada yang salah, Joseph ngerespons ragu. Katanya sih nggak ada masalah spesifik. Tapi emang kadang tuannya itu suka kumat begini. Dulu aja pas di medan perang yang mematikan, dia sering ngilang nyari tempat sepi. Kayak berubah jadi orang lain aja gitu, bener-bener nggak mau dilihat siapapun. Dengar itu, Grace nenangin Joseph. Dia bilang nggak usah panik, dia bakal nunggu sabar sampai pangeran muncul lagi. Sementara itu di kamarnya, putra mahkota lagi tersiksa habis-habisan. Dia tenggelam dalam mimpi buruk, terjebak di pusaran masa lalunya yang super gelap. Bayangan musuh-musuhnya muncul semua. Muka keluarga yang berkhianat, dan semua orang bajingan yang udah bikin hidupnya hancur lebur. Tiba-tiba ada mata-mata muncul dari balik bayangan. Dan boom! Dalam sekejap mata, pangeran langsung nyerang dia secepat kilat. Leher mata-mata itu dicekik kuat banget sampai dia megap-megap kehabisan napas sambil batuk parah.
Bener-bener brutal. Dengan suara sedingin es, pangeran ngancam bakal gantung dia kalau berani nunjukin muka lagi. Si mata-mata langsung teriak ketakutan dan lari kocar-kacir. Pangeran ngeliat pantulan dirinya di jendela. Dia merhatiin mata-mata yang kabur tadi, tatapannya itu loh. Bener-bener kayak habis ngeliat monster mengerikan. Dia ngebatin miris. Emang apa bedanya aku sama monster? Ksatria setianya aja diam-diam manggil dia duka gila berdarah dingin. Tragis banget. Dia capek mikir. Gimana caranya bertahan tanpa jadi gila? Ketakutan ini terus menggerogoti jiwanya, sementara amarah benar-benar membakar dadanya tanpa henti. Tepat di momen kehancuran itu, Grace masuk ke kamarnya, manggil gelarnya dengan nada super tenang. Dia langsung bilang kalau nyariin pangeran dari tadi karena ada hal penting. Dan nekat nyamperin langsung ke kamar ternyata pilihan paling pas. Pangeran natap dia kebingungan. Kok bisa perempuan ini serileks itu? Grace malah balik nanya. Emangnya dia kelihatan tenang dari luar? Terus nada suaranya berubah dalam. Atau, pangeran mau nanya gimana caraku bertahan sampai detik ini tanpa kehilangan kewarasan? Grace mulai buka-bukaan. Dia bilang kepikiran buat gila itu muncul puluhan kali dalam sehari di otaknya. Bahkan pas dia harus berdiri di gereja bareng keponakan permaisuri yang bunuh orang tuanya. Atau pas ngeliat parasit-parasit yang ngerebut rumah Taylor sok berkuasa. Pengen banget rasanya bakar semuanya sampai rata. Tapi tiap kali amarah itu datang, dia nahan diri cuma pakai satu kalimat sakti. Kalimat pendek tapi dampaknya luar biasa. Kamu masih hidup. Gini loh. Tiap kali amarah memuncak sampai bikin sesak, atau pas dia jatuh ke jurang keputusasaan, cuma kata-kata inilah yang bikin dia tetap berdiri tegak. Sambil nata pangeran, Grace bilang kalau dia terus-terusan ngulang mantra itu di hatinya. Karena sama kayak pangeran, dia juga lagi berjuang mati-matian. Dia percaya 100% pangeran bakal bertahan. Bakal bangkit lagi buat bertarung dan ngeberesin semua kekacauan sialan ini. Dan buat mewujudkan itu, Grace sadar dia harus jadi kekuatannya. Dia harus jadi jauh lebih kuat buat menangin pertarungan besar ini. Matanya natap pangeran dalam banget. Dia ngaku, selama ini pangeranlah jangkar dan pemandunya. Dia bisa kuat bertahan cuma karena pangeran ada di sana. Jujur aja nih, kalau tanpa pangeran, Grace ngerasa nggak bakal sanggup lewatin neraka penderitaan ini sendirian. Makanya sekarang, dia mohon dengan sangat, supaya pangeran juga nggak nyerah dan terus bertahan sampai akhir. Grace negasin. Ambisinya bukan sekadar pertumpahan darah. Dia mau ngembaliin nama agung Taylor dari ladang gandum emas. Keluarga yang jadi pilar utama kekaisaran. Dan buat ngerebut kejayaan itu balik, buat nerusin warisan luar biasa dari leluhurnya, cuma ada satu syarat mutlak. Dia nekenin setiap katanya. Pangeran harus jadi raja yang pantas nerima kesetiaan mutlaknya. Merinding nggak sih denger ini? Boom! Pangeran langsung nangkep maksud tersembunyi dari bahasanya yang sopan. Dia sadar, cewek ini bertahan sejauh ini karena percaya penuh. Berharap dia nggak bakal mengecewakan. Habis dialog yang super intens tadi, mereka berdua diam. Otak mereka muter keras ngerencanain langkah gila selanjutnya. Pangeran akhirnya nanya apa alasan asli dia datang. Dan tebak, Grace dengan tenang bilang kalau fraksi Linko lagi nyoba ngejebak dia. Tensi makin panas, Grace ngebongkar sebuah rahasia. Dua pelayan yang bawain makan malamnya kemarin, mereka diam-diam dikurung dan disiksa di dalam kastil. Dan karena kejadiannya pas banget setelah mereka melayani Grace, dia udah curiga nih. Jelas banget ada yang mau ngejebak dia. Tebakannya? Sebelum musuh ngurusin statusnya, mereka bakal lempar tuduhan palsu buat ngehancurin reputasi si pangeran. Bener-bener licik. Pangeran mahkota jelas khawatir. Kamu bakal baik-baik aja? Tanyanya. Grace cuma senyum tipis, mindahin bidak catur, dan bilang kalau dari awal, dia emang umpannya. Malahan, dia bakal jengkel banget kalau musuh sampai nggak kemakan pancingan manis ini. Soalnya, kalau musuh sibuk ngurusin Grace, pangeran bisa bebas beraksi di balik layar. Grace senyum penuh percaya diri. Pangeran, dia natap gadis itu dengan penuh kekaguman. Sang pangeran pun janji dia nggak bakal cuma diam nonton aja. Dia juga bakal super sibuk buat eksekusi semua rencana gila mereka. Sementara itu, di sudut istana lain, Nyonya Marquez lagi asik dandan. Dayang-dayangnya sibuk ngejilat, muji-muji kecantikannya yang katanya luar biasa. Ada satu dayang yang caper banget. Dia bilang kalung yang dipakai Nyonya itu dulunya sering dipakai mendiang Duchess, tapi sekarang, kalung itu akhirnya nemuin pemilik aslinya. Nyonya Marquez sok-sokan merendah. Terus Flora ikut nimbrung, bilang kalau ibunya bener. Dengan kalung itu, Nyonya Marquez beneran kelihatan kayak seorang ratu. Mendengar itu, Nyonya Marquez langsung ketawa puas banget. Dia sampai muji ibunda Flora karena pintar didik anak. Ibunya Flora?
Jelas langsung berterima kasih karena putrinya udah dihargai sebegitunya. Nyonya Marquez lalu nyuruh Flora duduk di sebelahnya. Tiba-tiba, dia dengan sengaja ngeluarin koleksi perhiasan super mewah dari ruang biru, nyuruh Flora milih yang dia suka, dan janji bakal ngasih satu buatnya. Flora jelas kaget dikasih barang semewah itu. Ibunya sampai potong pembicaraan, bilang kalau hadiah ini terlalu berharga. Tapi Nyonya Marquez dengan santai jawab kalau dari dulu dia pengen ngasih Flora. Disinilah pamer kekuasaan dimulai. Nyonya Marquez jelasin, perhiasan dari ruang biru itu bukan sekadar barang mahal. Itu warisan turun-temurun para Duchess Richmond, yang melambangkan kekuasaan dan kasta tertinggi di istana. Makanya, pas Eliza Richmond mundur ke pavilion, Nyonya Marquez langsung gerak cepat ngerampas kunci ruang biru itu. Punya kunci ini artinya satu hal. Dia berkuasa penuh atas para wanita istana. Ibu Flora akhirnya minta Nyonya Marquez yang milihin perhiasan buat putrinya. Percaya penuh sama seleranya. Flora setuju banget dan minta dipilihkan yang paling pas. Nyonya Marquez akhirnya milih kalung warna merah muda. Katanya sih, bakal cocok banget sama mata dan rambut Flora. Dan dia maksa buat masangin kalung itu sendiri. Alasan aslinya ngasih kalung ini? Buat ngumumin secara terang-terangan ke semua bangsawan wanita kalau Flora ada di bawah perlindungannya. Flora ngerasa ini kehormatan besar dan langsung berterima kasih. Nyonya Marquez nyengir yakin. Dengan kalung ini, semua orang di istana pasti langsung nangkep pesannya. Dalam hati dia ngebatin, cuma dia, Emily Lincoln, satu-satunya orang yang punya kuasa nentuin siapa Duchess selanjutnya. Begitu kalungnya dipakai, Nyonya Marquez langsung muji kecantikan Flora habis-habisan. Flora senang bukan main, memuji balik selera Nyonya Marquez. Terus, tatapan Flora beralih ke dua pelayan yang ngelayanin Grace semalam. Dia nanya pendapat mereka. Kedua pelayan itu buru-buru muji penampilan Flora. Dengan nada nyindir, Flora nyeletuk kalau wanita rendahan itu nggak bakal bisa mimpiin barang ginian. Flora lanjut nanya, apa mereka lihat perhiasan di kamar Grace? Tentu aja, pelayan itu geleng kepala. Nggak ada sama sekali. Terus Flora sok simpati gitu. Dia bilang makasih karena kemarin mereka udah capek-capek ngelayanin makan malam Grace di ruang lampu gantung. Tepat pada detik itu, ingatan mengerikan itu muncul. Ancaman pembunuhan kalau mereka sampai buka mulut. Dan gimana menderitanya harus ngelayanin orang biasa di istana. Tangis kedua pelayan itu langsung pecah. Mereka memohon Nyonya Marquez buat nolongin mereka yang udah ketakutan setengah mati. Akhirnya kebongkar. Semalam habis makan, ada yang nyeret dan nyiksa mereka. Bahkan diancam bakal dibunuh kalau sampai berani cerita ke orang lain. Dan diam saja, itu sama aja bunuh diri buat mereka. Nyonya Marquez langsung akting sedih dan meluk kedua pelayan itu. Semua anak di kastil ini kayak anakku sendiri, katanya. Tapi awas. Di balik pelukan itu ada senyum licik. Dia nyuruh mereka tenang, janji bakal beresin semuanya. Di mimpi buruk lainnya, Pangeran Mahkota dihantui lagi sama momen yang ngubah hidupnya 180 derajat. Dia ngelihat dirinya waktu masih kecil, dipaksa hidup pakai nama Walter Richmond mulai detik itu. Karena cuma itu satu-satunya cara supaya dia tetap bisa hidup. Suara sorakan menggema keras. Hidup Duke of Richmond. Dia merasa hancur dan kebingungan. Lalu langkahnya terhenti tepat di depan Walter yang asli. Yang ironisnya, ikut bersorak buat dia. Keputusasaannya memuncak. Dia manggil-manggil nama Walter dengan bingung, karena dia sadar betul. Anak di depannya itulah Walter yang asli. Hatinya hancur berkeping-keping. Sebenarnya, siapa aku ini? Tanyanya dalam hati. Tapi di tengah kegelapan yang mencekik itu, tiba-tiba ada suara lembut yang manggil dia. Nyuruh dia buat bangkit. Suara Grace menggema di kepalanya. Gadis itu ngingetin kalau selama ini, pangeran adalah jangkar dan penuntun hidupnya. Grace bisa bertahan sejauh ini cuma karena dia. Makanya, sang pangeran juga harus bangkit. Dalam mimpinya, gadis itu memanggil nama aslinya. Aris. Dia langsung terbangun dengan napas memburu. Aneh banget, sumpah. Di depan pintu ruangannya, sudah ada Joseph. Asistennya itu melongo kaget. Jelas bingung kenapa bosnya tiba-tiba ada di sana. Wajar sih Joseph shock. Dia terang-terangan bilang kalau dia pikir tuannya ini bakal menghilang agak lama. Tapi sang putra mahkota tersenyum tipis. Aku tidak bisa main-main selamanya. Dia lalu bilang kalau dia sudah mengecek semua dokumen. Dan boom! Urusan finansial mereka benar-benar kacau balau. Parahnya lagi, setengah dari emas batangan mereka lenyap begitu saja. Gila. Tanpa basa-basi, dia menyuruh Joseph menyiapkan 5 ruangan kosong. Harus di lorong ujung, gelap tanpa sinar matahari, dan jarang dilewati orang. Dia lalu menyerahkan sebuah daftar nama. Perintahnya sangat mutlak. Seret semua orang di daftar itu tanpa sisa satu pun. Joseph sedikit ragu. 1 orang untuk tiap ruangan, Tuan.
Dan sang putra mahkota cuma mengangguk mengiyakan. Tapi saat Joseph bertanya apa yang harus dilakukan setelahnya, jawabannya bikin merinding. Kuserahkan saja sisanya padamu, katanya. Jelas asistennya itu makin kebingungan setengah mati. Meski masih gagal paham, Joseph akhirnya menangkap maksud tersiratnya. Ini sih perintah murni untuk mengurung dan menyiksa mereka semua di ruangan itu. Di taman istana, sang putra mahkota bertemu Grace yang sedang berjalan-jalan bersama Jesse. Dia langsung menyapanya, bertanya apakah Grace berencana pergi ke pavilion tambahan. Grace dengan tegas mengiyakan, mengonfirmasi kalau dia rela menunggu sampai Nyonya Besar Duchess menemuinya. Putra mahkota melirik buku super tebal di tangan Grace. Dengan senyum penuh arti, dia menebak pasti bakal susah bertahan tanpa buku itu. Grace memikirkan ucapan putra mahkota itu, bertanya-tanya apa maksud sebenarnya. Pria itu lalu memperingatkan, kalau Grace cuma menunggu di luar, sampai bertahun-tahun pun takkan ditemui. Wah, bisa-bisa dia harus mengangkut seluruh perpustakaan Richmond ke sana. Karena itu, dia harus masuk ke kamarnya. Dengan senyum licik, cowok itu memberi saran ekstrem. Kalau targetnya enggan keluar walau ada kebakaran di luar, Grace saja yang harus membakar bagian dalamnya. Grace sontak menolak ide gila itu. Dia mengingatkan kalau Nyonya Besar Duchess memang mengurung diri di makam buatannya sendiri dan kehilangan semangat hidup, tapi beliau tetap berdarah kerajaan Deacon dan Nyonya sejati Richmond. Grace benar-benar tak habis pikir bagaimana bisa dia disuruh melakukan tindakan selancang itu. Tapi putra mahkota malah masa bodoh. Dia tahu persis targetnya pasti bakal mengamuk, tapi justru kemarahan itulah yang akan memaksanya bangkit dalam prosesnya. Jesse tiba-tiba memotong obrolan tegang mereka dengan cemas. Dia polos bertanya, apa pangeran baik-baik saja atau habis salah makan sesuatu? Sang putra mahkota menjawab dengan tatapan sangat dingin, bahwa dirinya memang selalu begini. Dia selalu menjadi Aris Deacon. Lalu dia menyuruh Grace pergi melakukan perintahnya, mengingatkan bahwa keluarga kerajaan Deacon itu gampang emosi dan sangat keras kepala. Saat berbalik pergi, dia mendadak bertanya apakah Grace tahu nama aslinya. Setelah itu, dia langsung melangkah menjauh begitu saja. Grace bertanya-tanya dalam hati, apakah pria itu baru saja menanyakan apakah dia tahu namanya? Dia teringat momen saat dirinya nyaris hancur berkeping-keping, dan setiap kali dia selalu meyakinkan dirinya sendiri. Aku selamat dari dinding kematian. Jadi, kau pasti sosok yang pantas menyandang namamu. Bagi Grace yang bertahan hidup dengan merapalkan nama itu bagai mantra, sosoknya ini sungguh persis seperti dewa perang di dalam berbagai legenda. Memikirkan namanya sungguh jauh lebih mudah daripada bernapas. Namanya adalah Aris. Grace lalu teringat lagi ucapan pria itu bahwa jika dia hanya menunggu di luar, bertahun-tahun pun dia takkan melihatnya. Ketika dia sedang melangkah mendekati bangunan pavilion tambahan, Nona Arwen Isaac tiba-tiba menghadangnya, dengan sinis bertanya mau kemana. Grace mengabaikannya total. Pikirannya cuma satu. Kalau targetnya enggan keluar walau ada kebakaran, biar dia yang membakar bagian dalamnya. Grace masuk ke kamar Nyonya Besar Duchess dan langsung meminta beliau memaafkan kelancangannya. Sang Duchess membalas dengan sangat dingin bahwa dia meminta maaf, tapi berdiri tegak seolah sama sekali tak melakukan kesalahan apapun. Sang Duchess perlahan bangkit berdiri, dan aura wibawanya terlihat begitu jelas. Grace membatin takjub. Meski mengurung diri bertahun-tahun, martabat wanita ini sama sekali tak bisa dibandingkan dengan para pencuri yang sok berkuasa. Inilah Ratu Richmond yang sesungguhnya. Grace kembali meminta maaf, tapi dia dengan tegas menjelaskan bahwa cepat atau lambat, kelancangan ini memang harus dilakukannya. Grace malah balik menantang. Dia bertanya, apa Nyonya Besar pikir mereka bisa bertemu kalau dirinya cuma duduk manis menuruti aturan di ruang tamu? Dan Sang Duchess menjawab dengan tenang bahwa dia tahu persis takkan menemuinya. Beliau lalu menatapnya, bertanya apa Grace tak sedikit pun penasaran mengetahui alasan kenapa dia ingin bertemu dengannya. Namun Sang Duchess dengan tegas menjawab tidak. Dan beliau hanya merasa terkejut melihat seorang nona bangsawan yang belum menikah berani mengikuti Duke sampai kemari. Beliau bertanya tajam apakah Grace tak memedulikan kehormatan keluarganya. Dengan luar biasa tenang, Grace membalas. Kalau dia tidak nekat mengikuti Duke, nasibnya sekarang pasti sudah berujung menjadi menantu di keluarga Jackson. Keluarga sang permaisuri yang telah tega membunuh kedua orang tuanya. Grace terus melanjutkan konfrontasi tegas itu dengan Nyonya Besar, mempertanyakan apakah kehormatan keluarga Taylor bakal terjaga kalau dia diam saja dan menikahi pembunuh orang tuanya. Sang Duchess bertanya apakah Grace benar-benar mempercayai kebenaran hal itu, dan kembali bertanya apakah keputusannya bertahan di posisinya sekarang juga semata-mata demi kepentingan kehormatan Richmond. Dan meskipun Nona Arwen sempat berusaha ikut campur demi membela nyonyanya, Grace pantang mundur.
Dia meneruskan konfrontasi sengit itu. Terus mencecar apa alasan sebenarnya di balik semua ini jika kenyataannya tak seperti yang mereka klaim. Grace tidak menahan diri. Dia langsung mencecar sang Duchess kenapa wanita itu membuang segalanya di Richmond dan hidup seolah-olah cuma menunggu ajal menjemput. Tapi tiba-tiba, sang Duchess malah tertawa lepas. Benar-benar keras. Sambil memanggil Grace dengan sebutan manis anakku, dia bilang begini dia sama sekali tidak peduli apa tujuan Grace sebenarnya. Tapi ya, dia akan tetap menjawab pertanyaan tajam itu. Karena baginya, alasan hidupnya sudah lama sekali hancur dan hilang. Lalu dia menyuruh Grace berhenti menggali masa lalunya dan segera pergi. Dia cuma ingin kembali tidur nyenyak seperti mayat. Akhirnya, Grace dan Lady Arwen pun berbalik untuk pergi. Tapi sebelum melangkah keluar, Grace dengan santainya bilang kalau dia akan datang berkunjung lagi besok. Tak lama setelahnya, Grace menulis surat. Dia teringat ucapan putra mahkota soal memicu keributan kecil dari dalam. Tapi Grace sadar itu sama sekali tidak cukup. Dia butuh kobaran api yang jauh lebih besar. Tepat saat itu, Jessie masuk membawa kabar genting. Pelayan keluarga Linko sedang bergerak menuju ruang chandelier. Grace langsung paham. Sesuai dugaan, mereka pasti berencana melemparkan tuduhan penyerangan konyol itu kepadanya. Grace segera bertindak. Dia menyuruh putra mahkota untuk diam dan menonton saja. Ini urusan internal kastil kalau dia ikut campur, situasinya malah bisa jadi super kacau. Lalu dia menyuruh Jessie pergi menyingkir. Dan benar saja Ibu Flora beserta para bangsawan wanita lainnya sedang berjalan angkuh menuju kamar Grace. Begitu mereka mendobrak masuk, coba tebak? Grace cuma duduk santai sendirian sambil menyesap tehnya. Para wanita itu langsung menuntut Grace untuk segera datang ke ruang hukuman, di mana Marchioness Linko sendiri yang sudah siap duduk sebagai hakimnya. Benar-benar gila,